Jadi emang zaman udah berubah ya, nggak seperti dulu ya, yang semua serba sulit saya kira. Nah, sekarang kita banyak dimudahkan oleh teknologi, seperti itu. Baik, selamat pagi. Ketemu lagi kali ini di UMKM Go Digital yang kelima ya. Hari Rabu tanggal 17 November 2021. Dan kembali lagi Dewi Gunarto yang senang sekali bisa menemani Anda di pagi kali ini sampai menjelang siang nanti. Kita punya waktu kurang lebih 2 jam sampai jam 11.30 untuk ngobrol-ngobrol santai. Tentunya di UMKM Go Digital yang kelima, bangkit setelah pandemi. Dan di hari ini kita punya sesuatu yang tidak kalah istimewanya dengan gelar bicara di minggu lalu. Di kali ini ada 2 orang narasumber yang sudah hadir. Yang pertama langsung aja Dewi panggil. Wah, kalimat kok dipanggil ya. Dewi perkenalkan dulu Pak Dede Eka Tribowo atau Mas Bowo selaku founder dan owner dari Desain Rumah Idaman dan Jogja Cutting Art. Selamat pagi Mas Bowo. Selamat pagi Mbak Dewi. Kabar baik Mas Bowo? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah. Agak tegang sedikit. Nggak apa-apa ya, tapi nanti semoga kalau di awal-awal tegang sedikit, kemudian nanti di tengah-tengah sudah bisa cair ya. Tapi ngomong-ngomong Mas Bowo, itu di belakang ada apa sih Mas Bowo? Kok bagus banget dari kemarin? Kita memang nyari spot yang bagus Mbak, Gitu biar ya. mood-nya dapat. Biar tetap segar dan juga peserta Iya Mbak. Zoom yang sudah hadir, sudah gabung di Zoom pagi kali ini juga bisa ngelihat bahwa pemandangan ijo-ijo, segar-segar gini bikin makin semangat ya di pagi-pagi kali ini. Oke, tadi ada Mas Bowo, amin insya Allah. Kemudian juga narasumber yang kedua ada Mas Hendri Haryanto, selaku praktisi IT dan juga trainer UMKM dari PT SIMS. Selamat pagi Mas Hendri. Selamat pagi Bu Dewi. Aduh, kabar baik Mas. Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah. Kalau dari bajunya saya tahu itu logo apa. Karena tadi pagi barusan lewat. Oke, nanti juga bisa di-share juga ya, karena memang kalau kita ngobrol sama Mas Henry ini nanti obrolannya adalah terkait dengan optimalisasi yang namanya sosial media, optimalisasi digital juga. Dan terima kasih buat Anda para peserta Zoom yang sudah gabung di pagi kali ini. Terima kasih banget. Tadi Dewi udah dikasih tahu bahwa pesertanya ada sekitar 20-an, hampir 30-an orang lagi. Dan kalau masih mau bergabung lagi, masih ada kesempatan, nanti kita akan ngobrol sampai 2 jam ke depan ya, jam 11.30. Oke, untuk pertama kalinya Dewi ketemu dengan Mas Bowo dan Mas Henry. Tapi pertama Dewi mau tanya dulu sama Mas Bowo. Mas Bowo, ini kan kalau Dewi ngelihat profilnya, ini adalah founder dan owner dari Desain Rumah Idaman dan Jogja Cutting Art. Kemudian juga Dewi kemarin sempat ngelihat profilnya Mas Bowo ini ternyata aslinya bukan dari Jawa ya, justru malah dari Sumatera. Boleh diceritakan secara singkat Mas Bowo, mungkin dari awal sekolah kemudian sampai mendirikan usaha seperti apa sih Mas Bowo? Iya Mbak. Sebenarnya saya itu memang kelahiran Medan, tapi saya besarnya itu tumbuh di Aceh. Nah, jadi ketika SD saya sempat di Medan selama 2 tahun, kemudian kelas 3 SD saya pindah ke Aceh. Jadi di Aceh cukup lama ya, itu sampai kelas 2 SMA. Nah, ketika itu kelas 2 caturulan kedua itu kita harus
pindah ke Medan karena di Aceh dulu sedang rusuh-rusuhnya GAM. Jadi setelah kejadian GAM itu saya balik lagi dan keluarga semuanya itu ke Medan, dan di sana sempat setahun ya. Karena setahun sekolah di sana saya sudah harus ke Jogja untuk menempuh kuliah di UGM. Itu kemarin di jurusan arsitektur. Nah, kita mulai usaha itu di tahun 2004, Mbak. Jadi masih kuliah. Karena ketika itu kan dengan background keluarga yang ekonominya pas-pasan, saya harus nyari ide kan. Gimana caranya kita bisa cari tambahan uang buat bantu biaya kuliah kan seperti itu. Makanya ada temen yang ngajak buat maket tugas akhir mahasiswa. Jadi dulu kan kalau kakak-kakak kelas kita mau lulus, itu mereka harus mempresentasikan karya mereka itu lewat maket. Maket itu semacam miniatur. Jadi mereka mau desain apa, katakan masjid. Mereka untuk presentasi ke dosen ketika sidang akhir, mereka harus bawa maket. Nah, itu menjadi peluang buat kami untuk kerja ya, nyambi di situ. Karena saya dan rekan saya Mas Aji dulu sempat tahun 2004 itu mendirikan Perfect Studio. Kenapa harus buat nama? Karena ketika itu kita harus nempel poster-poster kita ke kampus-kampus di Jogja. Jadi mereka tahu kalau kita itu menjual jasa maket, dan alhamdulillah memang saat itu lancar. Kemudian juga setelah makan maket TA, pengalaman kita bertambah, kita juga kemudian menerima maket-maket proyek ya. Itu dulu banyak juga pekerjaan dari perusahaan yang namanya Matra. Itu yang awal-awal kami bergerak sebenarnya. Dan sampai saat ini, maket masih kita tekuni. Oke, ini menarik sekali ya Mas. Kalau dulu zaman mahasiswa memang untuk nyari uang satu tambahan tuh memang selalu puter otak gitu. Apa kira-kira yang bisa dikerjakan? Tapi ini istimewa sekali karena sebetulnya kalau bicara tentang jurusan teknik arsitektur, Mas, biasanya yang bikin maket kan yang udah tugas-tugas akhir mahasiswa senior gitu. Ini malah adik-adik tingkat yang malah bikin ya. Nah, Mas, kalau dulu promosinya kan lewat nempelin poster segala macam. Nah, kalau di tahun 2004 saat memulai usaha itu promosinya seperti apa, Mas Bowo? Ya, kita biasanya dari karya kita, Mbak. Jadi ketika kita buat maket dan hasilnya bagus, kita antar katakan ke maket untuk kampus UI ya. Itu jauh ke selatan ke utara. Ke utara. Oke, ke utara benar. Dari karya-karya yang sudah kita kerjakan nanti mereka biasanya sounding ke teman-teman. Oh, ini ada yang bisa buat maket nih, seperti itu. Bahkan kita juga mengerjakan ke kampus Atmajaya, kemudian juga ke UKDW seperti itu. Cuman kebanyakan memang UGM. Dulu rekan saya itu Mas Aji namanya itu, dia terkenal sebagai master market sebenarnya. Sayang sekarang dia udah nggak bergerak di situ lagi. Oke, tapi yang jelas kalau bicara tentang pangsa pasarnya, berarti ada dong Mas, selama masih ada jurusan teknik arsitektur, itu artinya bisnis pembuatan maket ini kan waktu itu tetap berjalan dengan lancar gitu ya? Iya Mbak, sampai sekarang. Sampai sekarang bahkan ya? Oh bukan, sampai 2 tahun lalu. Ketika pandemi, mahasiswa kan nggak offline ya kuliahnya ya. Mereka nggak pesan maket lagi ya. Jadi kita bengkel maket itu mengalami penurunan pemesanan itu ya sejak 2 tahun lalu. Oke, nah ini menarik sekali Mas, banyak sekali pelaku usaha, kemudian dari berbagai lini sih sebenarnya yang kalau tadi udah disampaikan sama Mas Bowo kan mau nggak mau nih terimbas sama yang namanya pandemi Mas. Kalau dari bisnis market sendiri pemesanannya menurun gitu Mas Bowo, kemudian apa yang dilakukan oleh Mas Bowo untuk menyikapi hal itu? Nah, memang kita eman yang lihat mesin cutting kita nganggur ya. Kita market di awal dulu Mbak, di tahun 2004 itu marketnya manual. Artinya untuk memotong-motongnya itu kita pakai tangan langsung. Oke, pakai alat potong, ada gergaji, ada cutter gitu ya Mas ya? Oh, kalau pakai cutter gergaji ya? mungkin enggak ya. Oke. Tapi cutter. Kemudian pada tahun 2015 itu kita sudah punya mesin cutting laser. Artinya nanti kita sudah menggunakan mesin sebenarnya untuk mengerjakan market. Nah, seperti itu. Cuman kemarin memang sejak pandemi penurunan pemesanan kelihatan banget ya. Terus ketika ngelihat situasi seperti itu kita berpikir gimana caranya ya supaya mesin cutting ini tetap jalan, tetap berproduksi. Nah, seperti itu. Makanya sejak 2 bulan lalu kami berinisiatif untuk membuat Jogja Cutting Art. Artinya nanti akan kita jelaskan di pemaparan.
Nah, Di situ ini sudah dia. saya kirimkan contoh-contohnya juga. Yes, ini juga sekaligus Dewi mau cerita sedikit, mau bacain dulu ya. Nah, ini lucu banget nih rekam jejaknya Mas Bowo. Yang pertama adalah menjadi ketua remaja masjid selama SMA. Kemudian juga tentunya setelah kuliah di Teknik Arsitektur UGM, aktif juga ya di organisasi mahasiswa. Kemudian Ya. Setelah lulus menjadi arsitek lepas di Biro di Jakarta. Nah, ini tadi udah disampaikan juga oleh Mas Bowo bahwa mendirikan studio di tahun 2004, kemudian ada artwork juga ya Mas di tahun 2009, kemudian nah ini dia ada desain rumah idaman. Kayaknya kalau Dewi yang cerita kurang seru Mas, karena pasti nggak ada gregetnya gitu. Nah ini harus Mas Bowo sendiri yang cerita karena yang ngalamin dari mulai semangat, ada jatuh bangunnya, kemudian ada sempat ngelokro ya kalau orang Jawa bilang, kemudian naik lagi. Ayo deh Mas Bowo diceritain juga ke para peserta Zoom, silahkan Mas Bowo. Boleh Mbak, terima kasih. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan sekilas oleh Mbak Dewi mengenai pengalaman-pengalaman saya. Lahir saya di mana, besar di mana, kemudian pengalaman saya dalam mendirikan usaha-usaha bersama teman-teman, itu memang sangat panjang, terjal, dan berliku, banyak drama sebenarnya. Tapi memang DRI sendiri saya mulai dirikan pada tahun 2012. Ini sekilas tentang DRI. Jadi DRI itu awalnya bergerak secara online. Yang menurunkan ide malah kakak ipar saat itu, karena dia kan bergerak di bidang jual beli online ya. Dia bisa melihat bahwa jasa arsitek ini sebenarnya juga punya peluang ketika dipasarkan secara online. Maka itu dia mengusulkan untuk saya membuat web, kemudian kita iklankan ke Google. Alhamdulillah pada waktu itu lancar banget, karena memang jasa arsitek di tahun itu belum banyak yang memasarkan jasanya lewat online. Jadi saingannya masih sedikit. Saya ingat betul proyek pertama kita itu perumahan di Jakarta, di daerah Bekasi ya. Kemudian berlanjut dengan proyek-proyek lain yang alhamdulillah lah seperti itu. Perjalanan kemudian jatuh bangun ya, ganti personel itu saya kira biasa ya, perjalanan usaha. Sehingga pada saat sekarang ini 2021 adalah momen yang saya berpikir untuk DRI bangkit. Sekarang ini kita punya 5 karyawan tetap. Backgroundnya macam-macam ya, ada arsitek, ada sipil, ada SMK yang kita plotting untuk drafter, seperti itu. Kantor kita sendiri saat ini berada di kota Bantul ya, tepatnya di Pendau Harjo. Nah, untuk lebih mengetahui mengenai DRI nanti bisa dicek di website kami. Jadi di situ profilnya banyak, testimoninya ada, kemudian contoh-contoh karya kami juga kita banyak cantumkan di situ di www.desainrumahidaman.co.id. Nanti untuk perjalanan sendiri akan saya ceritakan di belakang, nanti ada gilirannya. Nah, kami jelaskan juga mengenai prosedur kerja di DRI. Nah, siapa tahu ya, nanti setelah acara ini selesai, ada di antara peserta yang pengen desain rumah, mungkin bisa menghubungi kami, seperti itu. Jadi ada 3 tahapan untuk pemesanan di DRI. Tahapan itu saya bagi sesuai termin yang kami ajukan. Tahap pertama adalah konsultasi awal. Nah, konsultasi awal ini nanti klien menghubungi kami, kemudian kita ngobrol pastinya ya. Nanti kita tanya data-datanya, semisal ukuran tanahnya berapa, kemudian kebutuhan ruangnya itu apa saja. Dan biasanya klien yang menghubungi kami itu mereka sudah punya referensi desain. Sebelum ke arsitek mereka biasanya sudah browsing-browsing itu. Mereka pengen desain rumahnya seperti apa. Nah, itu nanti di-share ke kami. Seperti itu. Kemudian, ketika data-data sudah kami terima, kami akan menerjemahkan data mereka itu ke dalam sebuah layout denah. Tentu bukan sembarang denah ya, tata ruang, karena kami harus mengatur gimana caranya nanti setiap ruangan di rumah tersebut itu pencahayaannya cukup bagus. Kemudian sirkulasi pergerakan manusianya nyaman dilalui. Hal-hal seperti itu. Nah, ketika nanti klien oke dengan ide-ide kami, barulah di situ kami mengajukan invoice tahap pertama. Nah, kemudian di tahapan kedua, kami akan melanjutkan pekerjaan denah tadi. Nah, denah awal biasanya kan nggak langsung klik.
Jadi ada kekurangan di sana sini, misal ada tambahan ruang, kemudian ada beda ukuran dan kami fikskan lagi di situ. Nah, baru ketika Dena sudah sama-sama sepakat ini fix, kami akan melanjutkan pekerjaan ke gambar 3D visual. Seperti itu. Nanti akan kita perlihatkan contoh gambar 3D-nya. Tadi di awal kan juga sudah diperlihatkan video ya. Nah, kurang lebih seperti itu nanti. Nah, ketika 3D selesai kami kerjakan, barulah kemudian kami mengajukan pembayaran tahap kedua. Dari tahap kedua kita berlanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini adalah tahap yang paling lama menurut saya di DRI ya. Seperti itu. Karena di tahap ketiga ini kami akan memulai gambar kerja. Gambar kerja itu semua detail bangunan kami keluarkan. Semisal gambar arsitekturalnya, gambar strukturalnya, bahkan gambar ME, mechanical electrical, seperti itu. Nah, ketika pekerjaan gambar kerja ini selesai dan biasanya butuh waktu sekitar 1 bulan lebih atau 1 bulan kurang kalau rumahnya kecil, tergantung sih sebenarnya berapa lama kami mengerjakan gambarnya. Nah, ketika gambar kerja sudah selesai, kami akan mengirimkan data-datanya ke klien. Nah, nanti klien akan melihat masih ada revisi enggak. Nah, ketika klien sudah ngerasa itu sudah nggak ada revisi, baru nanti kami akan ngeprint. Print out nanti akan kami serahkan ke klien setelah mereka melunasi gambar. Itu nanti kami ajukan termin ketiga. Dan ini adalah contoh-contoh gambar yang telah kami selesaikan. Memang kebanyakan gambar dia itu ada perumahan juga banyak ya, karena kebanyakan klien kami juga developer, terus juga kos-kosan, seperti itu. Ini adalah contoh proyek yang sekarang ini sedang kami kerjakan. Ini sudah memasuki tahap pendetilan ya, sudah masuk ke gambar kerja. Itu lokasinya di UI, jadi di Kaliurang Atas. Desain perumahan ini ada 11 unit, kemudian mengambil tema Bali modern ya. Nanti setiap rumah ada kolam renang. Ada potensi view yang bagus karena lokasinya di utara kan dekat dengan Gunung Merapi ya. Nah, ketika itu kalau pas pagi cerah itu kelihatan itu bagus banget. Makanya kemudian di sini kami mendesain ada balkon luar. Hal-hal seperti itu yang menjadi concern kami dalam desain sebenarnya. Oke, itu sekilas mengenai DRI. Kemudian tentang market. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa market itu berdiri pada tahun 2015. Sebenarnya bukan benar-benar mulai dari awal ya, tapi merupakan cikal bakal dimulainya Perfect Studio tadi dari tahun 2004. Karena Mas Aji pindah ke Palembang, kemudian dia lebih fokus ke konstruksi ya. Nah, dari situ saya berpikir untuk mencari partner baru dan tentu butuh branding baru juga. Nah, kemudian disitulah kita berdiri namanya Bengkel Market yang pada saat itu mulai mengerjakan market TA juga, kembali ke awal lagi karena memang pasar market TA ini cukup menarik sebenarnya ya. Kita di situ juga bisa mulai mengajari anak-anak buat latihan. Jadi market TA itu tuntutannya nggak setinggi market proyek, pendetilannya seperti itu. Jadi bisa buat latihan. Nah, cuman kemarin ketika masa pandemi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu memang orderan sepi, tapi bukan berarti tidak ada ya, karena saat ini Bengkel Market juga sedang mengerjakan market perumahan yang tadi kita desain, itu market Royal Josar itu sedang kami kerjakan. Kemudian kami juga sedang mengerjakan market miniatur lift tenaga manusia milik UPN. Untuk karya-karya Bengkel Market nanti bisa dicek langsung di web kami di www.bengkelmarket.com. Nah, nanti di situ ada banyak karya kami yang bisa dilihat seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh karya yang sudah pernah kami kerjakan. Ini adalah karya kami dulu. Ini aktor utamanya Mas Haji. Seperti yang saya bilang tadi ya, Mas Haji itu adalah master dalam membuat market. Cuman sayang sekali dia sekarang sudah nggak menekuni market. Ya, saya akan melanjutkan semangatnya seperti itu. Kemudian ini ada paket Masar Mama Jambi. Itu pemesanan dari Jambi ya. Seorang teman kami di Jambi itu pesan market jauh ke Jogja, kami kirimnya lewat darat, seperti itu. Kemudian ada area kondotel. Area kondotel ini dulunya rencana dibangun di Jalan Gejayan, cuman karena kemungkinan karena perizinan ya, itu tidak jadi dibangun. Dan karena tidak jadi dibangun, sisa market tidak dibayar.
Itu biasa terjadi di dunia permaketan sebenarnya. Nah, kemudian ada juga maket jembatan milik Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang memulai kami, ini adalah maket awal pesanan mereka ya, yang kemudian dilanjutkan dengan maket-maket mereka yang lain. Seperti itu. Kemudian ada maket PLTU di Palu, itu pemesanan dari PT Wika. Nah, di bawah itu yang di pojok itu ada, siapa tuh yang ganteng itu? Oh, itu saya. Itu mengerjakan maket kantor di Bantul. Kemudian di sebelahnya itu ada maket rumah sakit, itu oleh PT GRS ya, itu milik dosen kami. Kemudian ada maket gereja dan terakhir adalah maket, nah ini karya monumental kami itu maket gedung Montreal di Kanada, itu pemesanan dari Dubai. Nah ini adalah gedungnya, ini adalah gedung Montreal di Kanada. Kalau dilihat dari fotonya, dapat pesanan maket mesti langsung stres duluan. Karena detailnya luar biasa memang. Padahal data yang kami terima itu cuman data SketchUp yang tidak terlalu detail, nggak ada CAD-nya. Jadi sebenarnya kami ketika mau memotong di mesin itu harus memproyeksikan tampaknya dulu di namanya program AutoCAD. Seperti itu. Jadi AutoCAD kami buat sendiri dan ini memang pengerjaannya cukup lama. Apa? Gitu. Nah ini prosesnya. Jadi memang bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan terbaik ya, karena ini memang pemesanan yang bayarannya juga lumayan ya. Pastinya dolar karena dari luar negeri. Itu kami pakai bahan akrilik. Tapi kalau cuma akrilik, ketika nanti kami buat pola-pola seperti pola bata, pola tali air, itu nggak akan kelihatan. Makanya kemudian kami lapis dengan PVC namanya. Jadi bahan PVC ini kami marking dengan pola-pola bata, pola-pola tali air seperti itu, sehingga bisa terlihat seperti aslinya. Ini kan terlihat ya, ada contoh-contohnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini setelah maket kami kerjakan, belum selesai, itu kliennya jauh-jauh datang ke Jogja. Nah, mereka sendiri melihat hasil pekerjaan kami dan alhamdulillah pada saat itu menurut mereka maket kami sudah memenuhi ekspektasi sebesar 95% ya. Tinggal menyisakan 5% yang harus kami selesaikan lagi, yaitu itu belum selesai setnya kemarin itu. Jadi alhamdulillah memang pekerjaan kita rada diakui lah. Saya anggap seperti itu ya. Kita cukup berhasil untuk menerjemahkan maket ini. Dan untuk teman-teman yang punya usaha online yang memungkinkan nanti teman-teman berhubungan dengan orang dari luar negeri, saya kasih saran dari sekarang belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi nanti akan memudahkan komunikasi, nggak seperti saya kemarin yang itu ngeliatin orang berbicara mungkin antara rada paham dan tidak sebenarnya. Tapi alhamdulillah komunikasi bisa berjalan. Saya agak bahasa Inggris pasti saya lumayan ya, cuman kalau suruh ngomong ya sia-sia seperti itu. Nah, kemudian sekilas tentang cutting art. Nah, ini yang kita jelaskan tadi adalah inovasi yang kami temukan di masa pandemi. Kenapa? Karena ketika masa pandemi, bengkel market kami itu mengalami penurunan pemesanan. Kan sedih ya ngelihat mesin cutting itu nganggur. Seperti itu. Jadi kami berpikir gimana caranya ya supaya mesin cutting ini tetap bisa bergerak, tetap jalan dan menghasilkan. Kan seperti itu. Makanya kemudian saya dan tim mencari ide dan akhirnya ketemu. Kita akan coba membuat produk-produk cutting. Produk-produk cutting nanti bisa dijual melalui online sebenarnya. Pemasarannya seperti itu. Sementara ini kita baru punya 2 karyawan karena memang prosesnya baru memulai desain-desainnya aja. Jadi belum produksi. Kita baru buat webnya, nanti bisa dicek di web kami www.cuttingartjogja.com. Tapi ya memang isinya belum banyak ya karena memang kami belum produksi. Tapi insya Allah, mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan perjalanan kami lancar sampai ke depannya. Nah, ini mohon maaf bukan karya kami. Makanya saya jujur aja di atas itu ada tulisan referensi karya cutting art. Nah, ini adalah apa yang kami temukan dari internet, dari Pinterest, dari Google. Artinya memang mesin cutting itu tidak hanya bisa membuat maket sebenarnya ya. Ada banyak karya yang bisa kami buat. Dan banyak diantaranya itu punya potensi jual. Seperti itu. Makanya saya dan tim berpikir, ayolah, gimana caranya kita bisa mulai produksi. Seperti itu. Nanti masalah jualan nanti sambil jalan. Sementara ini kita mempersiapkan desain-desainnya dulu aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini sudah mengenai cutting art. Nah, saya memulai nyari duit itu ketika zaman kuliah ya, tahun 2004. Sampai pada tahun 2021 sekarang ini.
Jadi perjalanan cukup panjang, ada peristiwa jatuh bangun, ganti personel, hal lain, banyak drama di dalamnya, tapi ada beberapa cerita yang sangat berkesan buat saya. Itu ada 4 kejadian nih yang akan saya ceritakan. Yang pertama itu awal mula saya terjun ke dunia desain. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal kemarin, bukan kemarin, bahwa saya itu awalnya hanya menekunin market. Kemampuan desain saya ngerasa itu pas-pasan, makanya saya lebih fokus ke market. Saya bersama Mas Aji, kemudian pada tahun 2009 membangun Prusindo Artwork bersama 2 orang rekan lain yang bergerak di bidang desain. Kami berharap siapa tahu ketika kami membuat sebuah biro yang sekaligus menawarkan market dan desain akan menarik segmen tersendiri di antara klien-klien, seperti itu. Kemudian ada satu peristiwa ketika ada seorang klien namanya Mbak Atrit, itu pengen membangun rumah di Jalan Palagan. Nah, kemudian dihandle oleh tim desain untuk desain rumah yang diminta oleh Mbak Atrit ini. Kelihatannya sulit karena beberapa kali dikerjakan, beberapa revisi, beberapa alternatif itu tidak pernah oke kliennya. Makanya saya bingung. Kemudian karena memang waktu itu market tidak terlalu penuh ya, saya coba ikut membantu mendesainkan seperti itu. Jadi saya urun rebuk dengan tim desain, ya udah aku coba ngasih alternatif seperti itu. Nah kemudian saya desain, saya kasih ke tim desain untuk diajukan ke Mbak Atrit. Dan alhamdulillah ternyata desain saya malah yang terpilih. Yang kemudian sekarang makanya dari situ saya coba menekun desain lebih dalam. Bahkan ketika itu yang mengajari software, yang mengajari SketchUp itu malah pegawai kami sendiri. Saya nggak terlalu ambil pusing ya, mau belajar dari manapun ya nggak apa-apa gitu. Bahkan dari pegawai sekalipun. Karena memang saya ngakui saya kemarin itu belum bisa main SketchUp gitu. Jadi ya gimana caranya kita bisa, kan seperti itu. Nah, kejadian kedua, itu dibantu klien untuk mendapatkan klien dari luar kota. Nah, ini kejadian menarik ya. Kadang-kadang ketika kita bergerak menawarkan jasa online itu klien kita bukan hanya dari Jogja pastinya. Nanti akan ketemu klien dari Jakarta seperti itu. Dan kemarin ada salah seorang klien kami namanya Mbak Ita itu nanya ke saya, Mas Bowo punya enggak klien yang rumahnya sudah dibangun di Jakarta? Saya pengen lihat. Nah, seperti itu. Memang dalam perjalanan banyak klien model seperti itu ya, mereka sembarangan milih arsitek. Mereka harus lihat dulu karyanya seperti apa sih, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika itu ada klien saya namanya Pak Hanafi. Pak Hanafi itu lagi membangun desain yang pernah kami kerjakan. Dan proses pekerjaannya sudah cukup jauh ya. Tinggal finishing. Makanya kemudian saya telepon Mas Pak Hanafi, mohon izin, saya pengen main ke rumah. Tapi saya bawa klien, boleh enggak? Oh, malah Pak Hanafi yang semangat. Malah dia ngomong ke saya, Mas Bo, gampang, nanti saya bantu ngedilkan proyeknya. Dan memang ketika sampai ke lokasi, kami turun dari mobil, Pak Hanafi langsung datang menyambut dengan hangat. Saya langsung dipeluk di depan klien itu, saya langsung dipeluk dan bau saya ditepuk-tepuk. Saya ingat betul itu. Jadi dia ngomongnya gini, nah ini arsitek saya nih, ini arsitek saya. Katanya seperti itu. Dan alhamdulillah memang pekerjaan saya dinilai cukup bagus ya oleh Mbak Ita, sehingga kemudian Mbak Ita memutuskan untuk memakai jasa DRI untuk membangun rumahnya. Seperti itu. Kemudian ini ada sebentar. Nah, ini adalah rumah Pak Hanafi di awal sebelum kita renovasi. Nah, dalam perjalanannya kemudian sebentar kok nggak bisa. Oke. Mau dibantuin? Ini Pak Hanafi dan saya. Nah, dan di belakangnya adalah rumah yang sudah direnovasi. Ini momen ketika saya membawa Mbak Ita ke lokasi. Itu Mbak Ita lagi ngecek-ngecek di dalam itu. Kita kemudian berfoto di luar. Ini juga foto rumah yang kameranya membelakangi kami ya, tapi kelihatan kan. Ya, waktu itu saya belum gemuk-gemuk banget, alhamdulillah.
Ini adalah detail-detail rumah Pak Hanafi. Nah, alhamdulillah. Dan ini adalah rumah Mbak Ita. Jadi ketika selesai kami desain, kemudian dibangun oleh kontraktor pilihan beliau, kemudian kami menyempatkan diri untuk mampir, mengambil foto-foto buat portofolio. Nah, ini kebetulan saya nggak ikut berangkat, ini adalah tim saya kemarin di awal. Ini suami Mbak Ita. Nah, ini desain rumahnya. Seperti ini. Nah, ini yang cukup membanggakan buat kami adalah kepuasan klien sebenarnya. Dan di sini adalah screenshot percakapan kami ketika Mbak Ita berterima kasih untuk desain rumah yang sudah kami kerjakan. Jadi memang dia cukup puas dengan desainnya, dan apalagi tetangga-tetangganya katanya pada kepo untuk desain rumahnya siapa sih yang ngedesain kan gitu. Ya inilah pembuktian kami ke klien ya, seperti itu. Kemudian kita kembali ke kemari. Nah, yang ketiga itu dibelikan komputer oleh klien. Nah, ini kejadiannya belum lama. Jadi saya punya klien namanya Bapak Vicky. Dia adalah klien lama saya. Dulu pertama kali saya desain rumahnya itu di Jakarta, di Ciputat. Nah, kemudian Bapak Vicky pindah ke Jogja karena memang orang tuanya tinggal di Jogja ya. Orang tuanya itu guru besar di UGM. Meminta tolong ke saya untuk mendesain kos-kosan. Jadi beliau punya rumah di Babarsari itu pengen dirubah jadi kos-kosan. Nah, dalam perjalanannya kemudian kita jadi cukup akrab ya, sering ketemu, saya sering mengawasi pembangunan walaupun sebenarnya pengawasan bukan tanggung jawab kami, tapi memang karena hubungan baik, saya merasa perlu untuk ikut menjaga supaya rumah kos-kosan yang dibangun itu sesuai dengan desain, seperti itu. Makanya saya sering menyempatkan diri untuk ngelihat ke lokasi. Nah, mungkin gara-gara itu juga ya, kemudian ketika tim kami memutuskan untuk pindah ke Bantul, Pendowo-Harjo, itu kami dihadiahkan oleh Mas Vicky 2 item. Yang pertama AC, yang kedua komputer. Alhamdulillah. Siapa tahu kalau Mas Vicky nonton ini, terima kasih banyak Mas. Sekarang komputernya sudah kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berkarya lebih baik lagi. Dan poin terakhir adalah kegalauan di masa pandemi. Nah, siapa yang nggak galau kemarin? Saya juga mikir kemarin itu, waduh, kacau bener deh. Jadi market sepi, desain alhamdulillah bisa bertahan. Karena kemarin itu kami punya klien-klien langganan yang tetap pesen desain rumah. Walaupun bukan untuk mereka ya, mereka nanti menawarkan jasa kami ke teman-temannya, ke keluarganya, seperti itu. Hal itu yang membuat kami bertahan sebenarnya. Walaupun puncaknya pada bulan Juni-Juli, itu untuk operasional kami tombok. Dan mudah-mudahan kami nggak ngalami yang kayak gitu lagi. Alhamdulillah sejak Agustus kami tetap alhamdulillah tetap positif. Mudah-mudahan tren sepertinya akan berlanjut ke depan. Pokoknya jangan sampai kami mengalami kejadian di bulan Juni-Juli. Itu tekad kami. Seperti itu. Ya, mohon didoakan semuanya ya. Kita saling mendoakan. Nah, maka itu tema yang saya angkat ini adalah bangkit di masa pandemi. Kenapa? Karena memang masa pandemi saya kira sudah mulai lewat ya. Pemesanan itu sudah mulai banyak, sudah mulai normal seperti dulu sebelum pandemi. Makanya ayo bareng-bareng kita menyambut 2022 dengan semangat baru. Seperti itu. Nah, berbenah pasca pandemi. Nah, inilah trik-trik kami, visi misi kami, DRI, Bengkel Market, Cutting Art Jogja, gimana caranya kami akan menyambut masa pasca pandemi ini. Seperti itu. Yang pertama, memperkuat marketing online dengan membenahi sosmed yang sudah berjalan dan membuat Instagram. Nah, terus terang kemarin memang kami nggak buat Instagram ya. Itu efeknya terasa ketika pandemi kemarin. Kami nggak punya link untuk klien baru. Karena ketika kami ngiklan ke Google, itu nihil hasilnya. Itu benar-benar kejadian pertama kali kami ngiklan nggak ada yang hubungin. Itu pas Juni-Juli. Jadi memang kami hanya mengandalkan klien-klien lama kami. Alhamdulillah kemarin kami ada klien namanya Pak Heru, itu rumahnya di Jalan Parangtritis. Itu beliau pertama kali menghubungi kami untuk mendesain rumah buat adiknya. Nah, kemudian selesai rumah adiknya, tiba-tiba ada klien menghubungi kami, saya kenalan Mas Heru, saya diberitahu untuk menghubungi Mas Bo untuk masalah desain rumah. Dan karena kebetulan beliau berada di Amerika, kami
menyelesaikan desain segala macam via online, via WhatsApp. Dan bisa, alhamdulillah. Bahkan untuk pengawasan pembangunan rumahnya kemarin, itu namanya Pak Yunan, seorang profesor itu sampai beli drone. Jadi mereka mengawasi pekerjaan rumahnya dari Amerika itu pakai drone. Jadi emang zaman udah berubah ya, nggak seperti dulu ya, yang semua serba sulit saya kira. Sekarang kita banyak dimudahkan oleh teknologi, seperti itu. Poin kedua, menurunnya pasar market akibat pandemi COVID, jadi memberi kami ide dengan membuat cutting art Jogja. Jadi memang sesulit apapun otak jangan berhenti mikir dah. Gimana caranya kan gitu. Jadi ya salah satunya ya kami itu membuat cutting art Jogja yang mudah-mudahan akan kami tekuni. Sekarang sudah kami mulai 2 bulan ini. Dan tentu juga kita akan memperkuat tim juga ya. Sementara memang kami tidak banyak punya pegawai karena memang saya lebih memilih untuk efektif bekerja. Jadi nggak terlalu ngejar klien ya, nggak terlalu ngejar proyek karena kami ngerasa cukup dengan proyek yang masuk. Kita bisa maksimal di situ. Kalau dapat proyek lebih banyak lagi, kami nggak yakin bisa menyelesaikan dengan baik ya. Mungkin malah waktunya melipir ya, hal-hal seperti itu. BRI itu dari awal berdiri tidak pernah membatasi revisi desain. Nah, ini kadang-kadang yang saya dimarahi oleh rekan-rekan arsitek yang lain. Tapi memang saya berpikir, nanti gimana seandainya gara-gara kita membatasi revisi, klien itu nggak puas sama rumahnya. Kadang-kadang orang Jawa ini sungkenan. Sudah dibatasi, ya sudah gitu loh. Walaupun sebenarnya ketika revisi lebih dari 3 kali kan jarang ya. Biasanya kalau saya desain itu sekali 2 kali sudah oke klien kan seperti itu. Cuman ada juga tipikal klien yang ngampun ya istilahnya. Pernah saya itu ngerevisi desain 3D sampai 13 kali. Ya itu adalah ya perjalanan ya. Saya kira nggak semuanya buruk. Saya juga bisa belajar dari tipikal-tipikal klien yang memang sulit ya. Karena memang tantangan lebih besar akan membuat kita banyak memahami seperti itu. Jadi karena prinsip kita tadi nggak membatasi revisi, jadinya kami punya simpenan desain nggak terpakai. Ada banyak koleksi yang sebelumnya tidak di-approve oleh klien. Nah, kemarin ketika masa-masa pandemi itu kepikiran lagi, ini mau diapain gitu loh. Makanya kemudian kami berpikir untuk gimana kalau kita desain dalam bentuk rumah jadi. Jadi klien itu nanti hanya melihat desain rumah dan ukuran ruang. Nah, mereka cocok, ya mereka beli. Setelah mereka beli, kami akan buatkan gambar kerjanya. Seperti itu cara kami memanfaatkan desain-desain yang tidak terpakai. Dan kami rasa pasar seperti itu ada. Tadi Mas Bowo sudah menyampaikan bahwa awalnya jasa desain arsitek, desain rumah ini kan dari online ya di tahun 2012 dan ini justru klien pertamanya dari Jakarta gitu, padahal base-nya sendiri dari desain rumah idaman ini di Yogyakarta. Kalau kita merangkum dari situ, ini kan artinya kalau kita memanfaatkan teknologi digital, kita memanfaatkan sosial media, website, atau mungkin sekarang yang sedang banyak diperbincangkan adalah Facebook dan Instagram. Ini artinya memperluas peluang pasar kita. Dari Mas Henry yang merupakan trainer UMKM, apakah memang betul bahwa kalau kita online, kita membuka jasa online, kemudian kita membuat akun Instagram dan juga akun sosial media lainnya, ini akan secara otomatis memperluas peluang pasar, Mas Henry? Oke, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya dan kesempatannya. Ini sambil menunggu Pak Bowo online kembali, Bapak Ibu peserta, perkenalkan saya Hendri Haryanto dari Sarana Infotekno Mitra Solusi. Pertanyaannya Bu Dewi menarik ya, karena kami adalah pelaku digital marketing ya, walaupun juga usaha kuliner kita juga offline ya, tapi kita juga tidak menutup mata mengikuti perkembangan zaman untuk bisa online juga. Itu terbukti, alhamdulillah di masa-masa pandemi pun 2 tahun terakhir ya, di masa sulit kita masih bisa survive dan masih bertahan, dan itu semua karena memang kita mengoptimalkan digital marketingnya. Sama seperti mungkin Bu Dewi tadi tanyakan ya, ketika kita basicnya offline usahanya Bapak Ibu ya,
terus kita beradaptasi di era internet seperti ini, artinya kita tidak hanya menjangkau lokal market saja, kita bisa menjangkau pasar nasional ya. Dengan catatan memang kemampuan perusahaan kita juga bisa mendistribusi ya produk atau jasa kita sampai ke skala nasional. Nah, di pandemi pun kami tidak hanya memiliki produk kuliner di 3 outlet saja, Bu Dewi ya. Kami juga berinovasi membuat sebuah bumbu dalam kemasan botol dan kita distribusikan via online dan sudah tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Jadi memang benar Bu Dewi, ketika kita sudah market lokal saja, misalnya usaha tidak hanya yang kita pasar, tapi juga skala nasional. Iya, Mas Henry, kalau kita bicara tentang teknologi, ini kan biasanya diasosiasikan dengan anak muda atau orang-orang perkotaan. Padahal sebetulnya banyak sekali pelaku usaha, pengusaha UMKM ini yang usianya juga tidak lagi muda, kemudian tinggalnya tidak juga di kota-kota besar. Nah, ini apakah kemudian menjadi hambatan sih, Mas Henry? Iya, kami mendampingi ke banyak desa ya di seluruh kota di Indonesia ya, dan kebanyakan memang banyak kendala Bu Dewi terkait adaptasi di dunia digital ya. Jadi banyak juga Bapak Ibu yang generasi out gitu ya, tidak mudah lagi itu untuk kita dorong agar bisa online itu tidak semudah kita memotivasi anak-anak muda istilahnya gitu. Tapi itu juga banyak juga sih success story walaupun sudah sepuh-sepuh, walaupun sudah usia senja tetap bisa melakukan digital marketing dan hasilnya luar biasa juga. Yang kami dampingi sekarang ini ada 6 desa ya, dan itu rata-rata memang usia-usianya sudah tua ya. Dan tapi setelah kita dampingi dengan telaten ya selama 6 bulan terakhir ini atau 4 bulan terakhir ini, alhamdulillah banyak juga yang sudah bisa go digital, membuat akun Instagram, membuat akun Google My Business ya. Terus juga ada yang sudah punya website. Nah, itu menjadi contoh ya buat Bapak Ibu peserta yang saat ini tidak muda lagi ya, itu tetap masih bisa mengikuti dunia digital. Para peserta Zoom, terima kasih Anda sudah bergabung ya. Dan ini ternyata banyak sekali pesertanya. Kalau Dewi lihat dari sini, ada 52 orang peserta. Dan ini mungkin menarik sekali bahwa di Bincang UMKM Digital episode kelima ya, bangkit setelah pandemi di hari ini Rabu 17 November 2021 sampai nanti jam 11.30. Sangat luar biasa karena sudah hadir Mas Dede Eka Tribowo selaku founder dan owner Desain Rumah Idaman dan Jogja Cutting Art, serta Mas Henry Haryanto, praktisi IT sekaligus juga trainer dari PT Sarana Infotekno Mitra Solusi. Dan lebih menarik lagi karena nanti buat Anda para peserta Zoom, Bapak dan Ibu sekalian, akan ada door prize menarik. Ini selain dari Mas Henry, dari Mas Bowo juga. Ini Dewi bacakan dulu yang untuk Mas Bowo. Nanti door prize untuk Anda, Bapak Ibu sekalian, ada 3 buah produk cutting dari Jogja Cutting Art. Dan juga ada 2 buah desain rumah. Wow, dari desain rumah idaman. Tapi ada catatannya, harus di underline. Ini untuk desain rumahnya adalah untuk Anda, Bapak Ibu peserta yang benar-benar membutuhkan desainnya. Jadi jangan asal dapat desain rumah kemudian nanti dijual lagi ya, Mas Bowo ya. Nanti jadinya bisnis in bisnis. Kemudian dari Mas Henry juga akan ada door prize menarik. Mas Henry mungkin boleh disampaikan apa sih kemarin door prize yang mau diberikan untuk para peserta Zoom, Mas Henry? Ya, karena basic kita adalah pengusaha kuliner, Bu Dewi ya, dan Pak Bowo, kita akan memberikan voucher diskon ya buat Bapak Ibu semua yang aktif dalam pelatihan pagi hari ini untuk 10 peserta terbaik di PP Puma. Oh iya, ini jangan lupa logonya di kaosnya Mas Henry udah kelihatan. Dewi tuh tadi hafal banget, dikasih lihat Mas Henry.
Tadi Dewi hafal banget karena tadi Dewi sempat pagi-pagi berangkat ke kantor sempat ngeliat logonya. Ini sebenarnya ada bebek tapi wajahnya agak-agak marah. Kenapa ya? Apakah karena menunya pedas gitu jadi kelihatan merah gitu atau gimana? Nanti Dewi akan kulik lagi ke Mas Henry. Mas, kalau dari peserta pelatihan itu apakah juga kelihatan Mas kira-kira ini ada sektor-sektor yang bisa memang akan jauh lebih berhasil dengan menggunakan teknologi digital, kemudian juga sosial media, atau memang semuanya pada dasarnya bisa menggunakan teknologi ini sih, Mas Henry? Oke, pada dasarnya sih menurut saya, Bu Dewi, ya, semua usaha itu bisa didigitalkan ya dengan banyak tujuan ya. Ada tujuannya untuk brand awareness saja, misalnya biar dikenal banyak orang ya. Ada tujuannya untuk meningkatkan penjualan juga bisa ya. Insya Allah sih semua di pengalaman kami ya di berbagai jenis industri usaha itu bisa kita online kan ya dengan banyak tujuan ya. Beberapa contoh yang sudah kami lakukan dan ini hasilnya luar biasa ya. Ini saya akan misalnya di Facebook kami gitu ya. Di Facebooknya Bebek Buma ini karena digital online di screen ya. Kita tidak hanya menyebar promo atau pamflet atau brosur itu lewat offline ya, tapi kita juga lewat online ya. Nah, ini kelihatan ya, di 28 hari terakhir itu bisa menjangkau kurang lebih 104.000 ya. Ini yang saya maksud, kita akan kerjanya lebih efektif ya. Bayangkan kalau ini kita kerjakan secara offline ya, kita sebar brosur secara manual kepada 100.000 orang itu butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tapi karena ada digital, kita bisa lebih hemat begitu. Begitu Bu Dewi. Dengan teknologi digital, ibarat kata dunia ada di genggaman kita ya Mas Henry, tinggal klik promo yang kita mau, kemudian bisa menjangkau masyarakat luas. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan tadi adalah menurut Mas Henry, dan ini memang Dewi juga setuju banget, yang namanya sosial media ini bukan hanya digunakan melulu untuk penjualan, tapi ini juga terkait dengan branding dan brand awareness ya, Mas Henry. Dan terima kasih buat Anda peserta Zoom yang sudah bergabung. Mas Henry, ini ada beberapa pertanyaan. Saya ke Mas Henry dulu ya, Mas Bowo sabar ya. Ini juga banyak sekali ternyata pertanyaan untuk Mas Bowo. Dewi harus screening dari awal nih kayaknya. Oke, ini yang pertama untuk yang pertama untuk Mas Henry dari Ibu Endang Ariatni. Mau tanya Mas Henry, ini kebanyakan kami para emak-emak yang gaptek untuk promo lewat online, tapi sebetulnya kami ingin seperti mereka yang melek teknologi, yang bisa promosiin produknya. Solusinya gimana ya Mas, biar emak-emak juga bisa ikutan promo lewat media-media online yang ada? Tips dan trik yang paling gampang untuk pemula apa nih Mas Henry? Oke, buat ibu-ibu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa buat yang masih gaptek gitu ya, insya Allah sih ketika kita mulai beradaptasi ya, mulai belajar perlahan-lahan ya, dan juga punya mentor, itu akan bisa lebih cepat beradaptasi atau menggunakan digital marketing untuk usaha kita gitu ya. Nah, tadi saya sarankan kalau memang benar-benar tidak paham bagaimana bikin email, bagaimana bikin sosial media, saya sarankan punya mentor ya, mentor yang anak-anak muda ataupun anaknya kita sendiri misalnya ya, itu bisa kita ajak kolaborasi atau minta bantuannya biar bisa mengonlinekan bisnis kita. Karena tanpa mentor kita juga akan kesulitan ya, karena kita akan berurusan dengan hal-hal teknis ya, bikin sebuah sosial media itu bagaimana, foto produk yang bagus bagaimana. Jadi memang kalau buat emak-emak ya, bapak-bapak yang gaptek, saya sarankan udah ya diajak kerjasama atau dibayar seberapa lah ya mereka begitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Endang Ariatni. Segala yang ada di sekeliling kita ini bisa kita manfaatkan. Ada yang namanya sepupu, ada anak, ada calon mantu. Mungkin boleh dirangkul gitu untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, ini mungkin pertanyaannya untuk Mas Henry dan juga sekaligus Mas Bowo. Mas, ini ada dari Ibu Nini ya. Mas dan Pak,
saya mau nanya, gregetan sebetulnya, gimana kalau usaha kita ternyata ada yang niru dan yang mengcopy 100%. Gimana sikap kita harus menyikapinya? Mungkin Mas Henry dulu nih, biasanya yang trainer udah ngeri-ngeri, sabar Bu, nggak apa-apa gitu. Gimana Mas kalau usaha kita di-copy 100%, plek-plek gitu Mas, harus apa yang kita lakukan? Ya, makanya di dalam dunia bisnis, Bapak Ibu semua, kita juga harus melek legal dan hukum ya. Artinya apa? Ketika memang kita sudah punya usaha, sudah punya merek, sudah ada brand dan punya banyak pelanggan, saran dari kami selaku trainer dan pelaku adalah mendaftarkan merek kita di HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Disitulah kita bisa punya kekuatan hukum ya untuk untuk komplain ya ataupun untuk menuntut para kompetitor kita yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, meniru plek 100% usaha kita, dan itu bisa nanti kita kita selesaikan di kalau nggak bisa musyawarah ya kita ke ranah hukum begitu ya. Nah disitulah pentingnya Bapak semua ya, kita mendaftarkan merek kita ke hak kekayaan intelektual ya, dan itu juga sudah kami lakukan ya, dan alhamdulillah beberapa kasus orang-orang yang meniru mereknya Bebek Buma ataupun Mr. Teto ya, itu kita sudah datangin baik-baik ya, kita berikan teguran dan kita tunjukkan sertifikat HAKI kita, ya alhamdulillah mereka akhirnya mundur ya, karena takut ya kalau memang kita nanti tuntut secara hukum, begitu Ibu. Iya. Iya, kita sebagai orang Indonesia tuh biasanya selalu mengedepankan musyawarah. Kalau udah musyawarah kok alot masih ngeyel aja, tunjukin langsung ya. Jadi jangan pernah takut Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kemarin Dewi juga dapat input bahwa kalau kita punya usaha, itu semuanya bisa ditiru. Yang nggak bisa ditiru adalah rezekinya. Rezeki masing-masing orang beda ya, Mas ya. Oke, ini mungkin Dewi mau ke Mas Bowo dulu, menyambung pertanyaan yang tadi sempat terputus, Mas Bowo. Mas Bowo, jasa arsitektur banyak sekali, mulai dari yang anak-anak muda yang punya idenya biasanya masih seger-seger gitu ya, lepas dari bangku kuliah pengennya ini itu, atau juga para arsitek yang sudah mapan, sudah lumayan rekam jejaknya sudah panjang seperti Mas Bowo ini. Persaingannya begitu padat, pangsanya juga memang terbuka luas gitu ya Mas. Tapi apa sih Mas karakter yang membuat desain rumah idaman unik dibanding jasa-jasa arsitek lain, Mas Bowo? Baik, Mbak. Sebenarnya strategi kami itu yang pertama tidak membatasi style desain. Artinya kami membuka peluang kepada setiap klien untuk bisa mendesain rumah yang mereka minta. Sekarang kan style bangunan kan ada yang klasik, ada yang minimalis, ada yang modern tropis, bahkan ada yang Bali. Bahkan seperti sekarang itu. Ada model yang industrial juga ya Mas Bowo ya? Ada juga Mbak. Okay. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kita nggak membatasi diri untuk ke satu model tertentu gitu. Jadi kita peluang pasar kita lebih besar. Jadi saya kira setiap arsitek itu punya style sendiri-sendiri ya, dan pasti ada pasarnya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya Mas, selalu ada style yang meskipun sedikit tapi jelas ada bedanya gitu. Dan memang kita kalau misalnya punya klien, rekam jejak kita sudah bagus, pasti akan direkomendasikan oleh klien-klien kita yang lain juga ya, Mas Bowo ya. Penting untuk menjaga hubungan baik dengan klien sebenarnya. Jadi menempatkan klien itu bukan hanya sekedar klien, tapi juga teman, keluarga, seperti itu Mbak. Iya. Mudah-mudahan. Amin, insya Allah ya. Nah, Mas Bowo, ini ada pertanyaan yang Dewi rasa juga mungkin bergerak di industri yang sama dengan Mas Bowo. Dari Mas Adityo Gayuh. Mas Bowo, gimana sih cara nagih klien untuk melunasi tagihan? Silakan. Kalau Mas Bowo jangan-jangan diikhlasin aja. Jadi pernah satu kejadian, Mbak. Waktu kita masih berkantor di Ring Road Selatan. Jadi ada satu kejadian klien itu minta desain rumah buru-buru memang. Dia itu minta desain diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Padahal desain rumahnya style Bali 2 lantai. Jadi nyaris mustahil sebenarnya, tapi kami tetap mengusahakan dan alhamdulillah bisa on time. Nah, masalahnya kemudian ketika kita tagih pembayaran pelunasan itu ada aja alasannya. Nah, itu terakhirnya saya datengin ke kantornya, saya ajak gelut, Mbak. Waduh, ini udah cara paling akhir nih.
Udah alternatif terakhir lah pokoknya. Jadi ya memang klien tuh macam-macam sih. Tapi yo ada yang model ya kita harus keras juga gitu loh. Makanya kami datangnya ke kantornya, kami hampir ribut waktu itu dan nggak masalah. Yang penting keluar dari kantornya kita sudah terbayar. Seperti itu. Iya ya, yang penting itunya. Tapi Mas Henry, kalau tadi Mas Bowo menyampaikan bahwa klien, konsumen itu kan macam-macam ya. Ada yang kepribadiannya A, B, C. Ini juga mungkin berkaitan dengan banyak hal. Nah, kalau kita kaitkan dengan teknologi digital, sosial media, Mas, konsumen itu kan bermacam-macam. Ada nggak sih Mas cara-cara atau mungkin tips dan trik yang bisa di-sharing oleh Mas Henry, gimana caranya supaya kita bisa menyasar ke konsumen yang sangat beragam, sangat luas dengan postingan kita, Mas? Apa yang harus dicermati? Oke, menarik ya. Kita di dunia kuliner sudah 9 tahun ya, dan alhamdulillah sejak itu juga kita sudah langsung go digital. Artinya kita sudah punya sosial media, ya, website, dan juga Google My Business. Nah, disitulah banyak ribuan pelanggan yang biasanya memberikan sebuah komentar ya di sosial media kita, ataupun di ulasan di Google Map kita. Nah, betul kata Bu Dewi ya, dan juga pengalaman Pak Bowo tadi, setiap customer tuh punya tipe masing-masing gitu ya. Ada yang sangat sensitif misalnya terhadap pelayanan, ada yang sangat sensitif terhadap harga. Mereka memang bisa komen semaunya gitu ya. Nah, disitulah tantangan buat para pengusaha atau UMKM yang sudah go digital untuk terus meningkatkan SOP produknya, pelayanannya, dan jasanya ya di semua lini, karena nanti akan bisa jadi komentar pedas-pedas para netizen gitu kan. Jadi kalau memang produk kita bagus biasanya juga dapat rating 5 ya. Tapi kalau produk kita kurang bagus, kurang enak, pelayanannya buruk, itu juga bisa dikomen jelek oleh para pelanggan. Nah, disitulah jejak digital usaha kita itu juga wajib diwaspadai ya, agar Bapak Ibu semua yang sudah go online memperbaiki dan mempertahankan SOP produk dan pelayanannya. Begitu Bu Dewi. Nah, kalau kita bicara tentang jejak digital nih Mas, ini kan katanya jejak digital sulit dihapus. Padahal orang netizen lah katakanlah kalau mau komentar kan udah seenak jempolnya aja. Apa sih Mas yang harus dilakukan? Apakah kemudian kita harus membela diri di sosial media atau hanya semata-mata dengan memperbaiki kualitas pelayanan, kualitas produk kita, Mas? Kalau di BB Buma kebanyakan komplain-komplain yang masuk tetap kita perhatikan ya, dan kita cross check ke tim di lapangan, di karyawan ya, apakah benar misalnya pelayanannya lama ya, atau kualitas produknya menurun dan sebagainya. Dan itu nanti biasanya setelah kita cek ya, salah tidak salah konsumen ya, nanti biasanya kita memberikan kompensasi ya, misalnya dapat voucher diskon ya, ataupun nanti ada potongan harga buat pelanggan yang dikecewakan oleh karyawan kami, seperti itu Ibu. Jadi memang kita juga harus walaupun kita sudah meningkatkan SOP ya, ataupun hati-hati dalam pelayanan ataupun yang lain ya, banyak juga pelanggan-pelanggan yang masih tetap komen ya, kurang ini kurang itu ya. Itu sebenarnya menjadi celah kita juga biar bisa lebih dekat dengan pelanggan. Dengan cara apa? Kita memberikan sebuah kompensasi, misalnya potongan harga ataupun diskon ataupun beberapa bonus. Biasanya kita juga memberikan parcel ya, misalnya pesanan kita terlambat 30 menit atau 1 jam ya, karena memang murni kesalahan kita, biasanya kita juga memberikan. Jadi ada alokasi dana sendiri menurut kami ya untuk para pelanggan-pelanggan yang kecewa ya. Dan namun tetap harus kita cross check ya ke lapangan betul tidaknya. Kalau kami kita semua berikan kompensasi lah ketika ada komen-komen yang masuk gitu. Betul. Tapi yang jelas adalah selalu ada peningkatan pelayanan dan kemudian cross check di lapangan seperti apa gitu. Nah, ini menarik sekali. Kalau industri kuliner sendiri, nah ini jasa arsitektur juga Mas Bowo. Dewi penasaran, pernah nggak sih Mas Bowo dapat review atau testimoni kurang mengenakan dari klien atau calon klien? Pernah nggak Mas? Ya terus terang kita nggak membuka review langsung ya Mbak. Cuman memang nggak selamanya ketika kita mendesain itu klien merasa puas. Pernah kejadian saya mendesain rumah itu di Jogja, di Jalan Godean itu, klien mungkin ngerasa kelamaan ya ketika proses gambar kerja. Padahal terus terang kalau saya ketika proses gambar kerja dimulai, itu saya nggak akan mengintervensi drafter untuk buru-buru karena saya khawatir nanti hasilnya nggak maksimal. Kan seperti itu. Karena ketika gambar kerja dibuat dan ada kekeliruan di situ,
resikonya bahaya nantinya. Nah, makanya kemudian ketika klien ngerasa progresnya terlalu lambat, dia marah-marah, kemudian dia memutuskan sudahlah stop aja, ya sudah nggak apa-apa, saya kembalikan uangnya, nggak masalah gitu loh. Karena saya pikir kepuasan kita juga Mbak mendesain itu bukan hanya masalah duit loh. Jadi kalau memang kita nggak puas dengan pekerjaan kita dan dikejar macam-macam, ya mending kita tutup aja, kita kembalikan uang, nggak masalah. Oke, Mas, katakanlah pernah ada satu kondisi gini, Mas Bowo sangat menikmati mendesain, menggambar rumah ya dari klien. Karena memang ini tantangan baru buat Mas Bowo. Tapi ternyata kliennya cerewet terus, rewel terus. Ini gimana Mas menyikapinya? Karena Mas Bowo udah seneng banget nih sama desain yang ini. Tapi kliennya permintaannya ABC sampai banyak, ganti desain sampai berulang kali. Menyikapinya gimana Mas? Sebenarnya nggak masalah sih Mbak, apalagi sejak kita punya DRJ ya. Artinya desain-desain yang tertolak oleh klien kita masih bisa pakai. Oke. Yang akan menempati rumah nanti bukan kita loh Mbak, klien. Makanya pada akhirnya kita harus nurut ke klien. Tapi ketika hasil kerjanya kita nggak puas, ya nggak akan kita masukkan ke portofolio kita, kan seperti itu. Jadi itu adalah karya klien, bukan karyanya kita. Jadi ya itu nggak mewakili kita sebenarnya. Tapi ya selama kliennya senang ya nggak masalah seperti itu. Itu banyak kok kasus seperti itu. Oke, ya banyak-banyak legowo, tarik nafas gitu kali ya Mas? Ya Mbak, biasa kayak gitu. Mas Bowo, sebenarnya berapa kali sih boleh ganti desain Mas? Itu kan tadi Mas Bowo sudah jelaskan ada 3 tahap ya. Let's say kita sudah sampai di tahap ketiga, apakah masih boleh revisi desain Mas? Seperti itu Mbak. Ketika mulai proses gambar kerja, itu tahapan ketiga tadi ya Mbak. Di gambar kerja itu kita udah nggak boleh ada revisi lagi Mbak. Udah nggak boleh ya? Hal teknis ya, bukan desain loh, teknis. Oke. Nah, itu kan nanti ada pertimbangan dari orang sipil ya, nantinya mesti akan ada tiktokan seperti itu. Nanti kita akan cari hasil terbaik kan seperti itu. Cuman revisi itu hanya diperbolehkan ketika kita membuat denah dan 3D. Gitu. Nah, jadi nanti denah mereka oke, kita lanjut ke 3D, sampai berapa kali revisi tetap kita ladeni. Tapi ketika sudah titik, ini sudah mulai lanjut ke gambar kerja, revisi tidak diperbolehkan lagi. Karena nanti prosesnya akan ulang dari awal lagi. Betul. Nah, seperti itu. Iya. Oke, Mas, tadi Mas Bowo sudah sampaikan bahwa untuk agar satu usaha ini bisa berjalan, itu kan dibutuhkan karakter. Bukan hanya dari founder, bukan hanya dari ownernya, tapi juga dari SDM, pegawai-pegawainya. Selama ini yang dilakukan untuk merekrut SDM seperti apa sih, Mas? Apakah harus tatap muka langsung dengan Mas Bowo supaya kerasa nih kliknya dapat atau enggak? Atau memang ya udah masuk dulu, toh nanti ada seleksi alam. Gimana tuh Mas Bowo? Nah, kalau pengalaman saya sendiri ya Mbak, saya itu mencari pegawai apalagi di versi terbaru DRI sekarang ya. Itu saya malah mencari mantan-mantan pegawai saya dulu. Karena saya sudah secara emosional sudah kenal ya. Saya tahu karakternya, dia gitu anaknya ya? baik, pekerjaannya bagus, ya saya rekrut. Dan alhamdulillah, karena selama saya mendirikan kantor, saya kira saya bukan orang yang macam-macam ya. Jadi ya anak-anak ketika saya ajak untuk gabung di DRI sekarang ini, ya mereka oke-oke aja Mbak. Oke, itu kalau dari kalau dulu proses awal memang ketika merekrut kita akan minta portofolio mereka dulu. Mereka datang, kita ngobrol tatap muka, kita ngelihat anaknya itu seperti apa gitu. Karena utamanya itu adalah attitude menurut saya. Nah, attitude itu sudah karakter bawaan ya. Kalau skill itu nanti bisa kita ajari. Nanti memang prosesnya akan panjang, tapi ketika mereka diajari dan pada tahap tertentu mereka udah ahli, kita akan dapat loyalnya. Pengalaman saya seperti itu sih. Oke, nah ini kalau kita bicara SDM dengan Mas Bowo mungkin agak sedikit berbeda kalau kita bicara SDM dengan Mas Henry. Mas Henry, kalau selama ini sosial media itu baiknya kan dipegang oleh satu orang atau oleh satu tim sih Mas sebetulnya? Kalau di Bebek Buma untuk sosial media dipegang oleh tim Mbak Dewi ya, karena itu untuk saling cross check ya. Karena tim marketing juga tidak selalu online 24 jam. Jadi kita sebagai manajemen yang lain juga bisa menghandle ya ketika ada komplain masuk atau pertanyaan-pertanyaan masuk terkait harga misalnya, terkait
pertanyaan-pertanyaan untuk booking tempatnya itu bisa kita backup begitu. Jadi saran saya memang untuk para Bapak Ibu peserta ketika sudah dia tidak hanya dipegang oleh satu orang ya, tapi juga bisa kita kombinasikan dengan beberapa tim yang kita percaya atau kita sendiri ya. Kita juga terus memantau ya ketika ada komen-komen yang masuk ya atau komplain-komplain yang masuk. Jadi biar bisa ditanggapi dengan fast response begitu. Tapi intinya kan sudah ada guideline-nya dari awal ya Mas, apalagi kalau kita bekerja dalam tim, patokannya sudah ada, yang boleh dilakukan adalah hal ini dan yang tidak boleh dilakukan adalah hal itu gitu ya. Oke, Iya, ini betul. Dewi mau sapa dulu untuk para peserta yang sudah gabung di Gelar Bicara atau Talk Show UMKM Go Digital episode yang kelima, Bangkit Bersama Setelah Pandemi. Dan talk show ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. Buat Anda peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang sudah ada di kolom chat ya. Dan selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Nanti masih panjang perbincangan kita bersama Mas Bowo dan juga Mas Henry. Jangan lupa untuk Anda peserta, Anda akan bisa mendapatkan door prize menarik ini dari Mas Bowo. Akan ada 3 buah produk cutting, tentunya dari Jogja Cutting Art, dan juga 2 desain rumah dari Desain Rumah Idaman. Dengan catatan Anda benar-benar membutuhkannya. Nanti seperti apa akan dikoordinir oleh rekan-rekan dari sobat kami dari Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Selain itu juga Anda bisa mendapatkan door prize menarik dari Bebek Buma dan Warung Teto dari Mas Henry. Nanti ada 10 buah voucher makan di Teto dan juga Bebek Buma ya. Jangan lupa untuk terus kalau misalnya Anda mau punya banyak pertanyaan boleh disampaikan terus ke Mas Bowo dan juga Mas Henry. Ini Dewi sambil pilih-pilih juga ya. Dan oh iya, ini Dewi kadang-kadang kalau baca sosial media tuh ya Mas Bowo dan Mas Henry, kalau anak zaman sekarang itu mereka tuh memegang teguh yang namanya life balancing. Jadi harus balance gitu katanya antara pekerjaan dengan waktu istirahat atau waktu untuk piknik gitu katakan Mas. Nah, kalau dari Mas Bowo, Mas, tadi kan kalau satu desain rumah aja butuh waktu kurang lebih 1 bulan, bahkan ada yang lebih lama kalau memang desainnya mau ini dan itu gitu. Kalau dari Mas Bowo sendiri untuk balancing life, caranya gimana sih Mas? Waktunya untuk kerja, kemudian waktunya untuk liburan, untuk leyeh-leyeh gitu, gimana ngaturnya Mas Bowo? Ya, saya biasanya hanya menyempatkan waktu Sabtu Minggu, Mbak, untuk istirahat. Di hari lain itu saya akan full fokus ke kerjaan. Bahkan kadang karena saya yang memegang nomor kantor ya, itu jam berapapun klien menghubungi akan saya respon, selama saya masih bangun. Seperti itu. Jadi memang saya nggak membatasi diri saya untuk kerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu, Mbak. Ketika ada deadline pekerjaan pun, anak-anak di kantor akan siap untuk membantu saya sampai lembur. Wow. Cuman kadang memang tergantung kitanya juga ya. Kadang ada proyek-proyek tertentu yang kelihatannya nilainya akan lumayan itu, nanti akan kita bagi juga bonus-bonus ke anak-anak ketika nanti mereka sampai lembur-lembur. Seperti itu, Mbak. Tapi ya itu tadi, Sabtu Minggu kita santai lah. Berarti Sabtu Minggu udah nggak boleh terima komplain, terima pekerjaan, handphonenya mati dulu dong Mas Bowo? Sabtu masih jalan setengah hari. Tetap ya setelah dikulik keluar juga, Sabtu masih setengah hari. Masih ada space buat kerja sedikit gitu ya Mas ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, kalau ke Mas Henry, Mas, yang namanya sosial media itu kan artinya 24 jam, 24/7. Kalau misalnya kita handle sendiri sosial media kita untuk usaha, itu konsumen kan pengennya fast response, langsung gercep gitu Mas. Misalnya Dewi sekarang tanya atau komplain, pengennya tuh segera dijawab. Apakah ini memang harus segera dijawab atau mungkin sebetulnya ya kita harus menyesuaikan dengan waktu aja sih Mas Henry? Oke, kalau di sosial media kita bisa mencantumkan Bu Dewi dan Bapak Ibu peserta itu jam operasional bisnis kita ya. Misalnya kalau Bebek Buma buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam begitu kan, dan itu juga kita cantumkan di sosmed kita
Untuk apa? Jadi biar nanti pelanggan juga memaklumi ya ketika memang di luar jam kerja, misalnya komplainnya jam 11 malam gitu ya. Nah, nanti mungkin dia juga sudah punya pengertian bahwa oh nanti akan dibalas di jam kerja, misalnya nanti di jam 8 pagi. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini Instagramnya Bebek Buma misalnya ya. Nah, ini kita tulis buka setiap hari ya dari pukul jam 8 pagi sampai jam 22.00 atau 10 malam. Nah, di sini saran saya kepada Bapak Ibu peserta juga bisa seperti itu ya, mencantumkan jam operasional kita agar nantinya ketika ada pelanggan-pelanggan yang komplain di tengah malam ya atau di luar jam operasional, mereka bisa memaklumi atau bisa paham ya bahwa kita sedang di luar jam operasional. Hanya saja karena kami pengen di manajemen kami pengen fast respon ya, kalau kami mengusahakan walaupun di luar jam kerja dan kami tahu ya ada komplain masuk, biasanya langsung kami jawab ya secara fast respon. Tapi kalau nggak bisa seperti kami ya, minimal ya fast responnya di jam-jam operasional. Begitu, Bu. Oke. Nah, mumpung kita lagi ngomongin sosial media nih, tadi Mas Bowo ya sudah menyampaikan bahwa rencana untuk setelah pandemi ini adalah memperkuat marketing online dengan membenahi sosial media yang sudah berjalan dan membuat IG. Menurut pandangan Mas Bowo, apakah memang sejauh ini strategi marketing yang lama yang sudah dilakukan dengan website kemudian dibandingkan dengan kemudian nantinya akan ada sosial media dan Instagram ini nantinya akan bisa memperluas pangsa sih, Mas Bowo? Ya pastinya ya Mbak, karena saya ngelihat segmen Instagram ini beda dengan segmen Facebook. Jadi di Instagram itu kelihatannya kliennya lebih serius ya. Di Facebook itu banyak yang lucu-lucu pokoknya. Saya belajar dari pengalaman teman, kelihatannya dia hadir di sini itu Mas Bondan. Dia itu serius untuk membuat konten-konten. Jadi dia share ke Instagram, ke Facebooknya seperti itu. Dan itu saya lihat memang berefek positif ke kantornya seperti itu. Jadi memang akan ada segmen-segmen klien baru yang akan kita dapatkan. Ini terus terang, 3 bulan ke belakang saya belum pernah ngiklan lagi. Karena ternyata dengan klien-klien yang sudah ada saya udah ngerasa cukup dulu. Yang saya khawatirkan ketika saya ngiklan nanti akan terjadi overload pekerjaan dan kita nggak bisa handle. Itu yang saya lebih mereview dulu bahwa sumber daya kita apakah bisa di-push sampai segitu kerasnya ya Mas Bowo ya. Nanti kalau malah keteteran kan udah malah. Iya, kadang kita juga kejadian ya overload pekerjaan dan kita memang sudah punya tim langganan untuk jadi freelance kita, terutama terkait pekerjaan struktur ya. Kita juga punya anak sipil di kantor, cuman kan akan lebih baik kalau banyak tim yang terlibat. Kita lihat proyeknya sih, seperti itu. Waduh, ya. Nah, ini Mas Henry, mungkin Dewi mau nyebrang sebentar. Mas Henry, yang namanya kita ngebahas tentang Instagram dulu ya. Mas Henry, kalau di Instagram itu kan kadang-kadang Dewi kalau melihat satu usaha gitu, mereka jualan terus setiap saat, setiap upload story atau setiap upload feed itu selalu jualan, kan rasanya juga kita sebagai konsumen atau follower ini kan agak risih juga nih Mas Henry. Apakah ada tips dan trik gimana caranya supaya kita tetap ngiklan, brand awareness-nya nempel, tapi kita nggak membuat konsumen ini merasa dalam tanda kutip terganggu gitu Mas Henry? Ya, betul. Di sosial media itu kita harus paham ya, atau mengenal konsep hard selling dan soft selling ya. Ini peserta kita lihatin, ini beberapa contoh ya, kita melakukan optimalisasi di sosial media, seperti Bu Dewi sampaikan, tidak melulu kita jualan terus gitu ya. Kita juga memberikan tips sehat ya, menyimpan makanan ya, dan juga nge-share, ngajak interaksi dengan pelanggan ya, dan memberikan giveaway, voucher dan sebagainya, itu agar memang follower kita tidak bosan ya, tidak mengunfollow ya, tidak mengunfollow sosial media kita. Jadi Bapak Ibu semua harus bisa mengkombinasikan soft selling dan hard selling. Soft selling itu kita seperti tadi ya, kita memberikan konten-konten tentang tips sehat ya, giveaway ya, dan kadang-kadang juga kita perlu memberikan promo-promo hard selling ya, karena kita memang tujuan dari sosial media selain berinteraksi kita juga ingin meningkatkan penjualan. Jadi harus dikombinasikan Bu Dewi.
Oke, nah ini tips yang menarik dari Mas Henry ya. Kadang-kadang kan kita sebagai follower tuh rasanya agak risih juga, capek kalau setiap saat tuh kok yang muncul jualan mulu ya. Pengennya tuh ada sesuatu yang beda. Dan ini juga merupakan concern kalau sampai kemudian followernya unfollow atau yang nggak ketahuan adalah mute ya. Itu paling nggak enak deh kayaknya ya. Oke, Mas Bowo ada pertanyaan dari saya manggilnya mungkin Mas Rahmat ya, Rahmat Al Saleh. Selamat pagi Pak Bowo. Pak Bowo, saya dulu pernah kerja jadi drafter. Nah, saya ingin bertanya gambar kerja yang gimana ya yang mudah dipahami oleh si pembangun rumah agar hasilnya sesuai rencana awal gambar. Apakah gambar yang sedetail mungkin atau gambar yang simple yang mudah dipahami? Silahkan Mas Bowo. Ya, standar gambar kerja itu kan sebenarnya ada ya Mbak. Ada yang namanya standar ukuran, elevasi, dan yang pastinya gambar kerja itu harus ngikut dengan gambar 3D. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya ngelihat kasus gambar potongan misalnya, potongan di titik AA. Itu nanti yang seharusnya atapnya bentuknya nggak kepotong, di gambar kerja nanti kepotong. Ada standar-standar yang menyalahi di situ. Jadi memang gambar yang baik menurut saya adalah gambar yang jelas, tapi juga lengkap. Seperti dua-duanya harus komplit itu. Jadi memang nanti ketika gambar ini sampai ke tukang atau ke kontraktor, mereka nggak akan punya pertanyaan lagi gitu loh, karena semua detail sudah kita gambarkan. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan lah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Detail tapi simple sehingga tidak membuat yang orang yang membangun bertanya-tanya lagi gitu ya Pak ya. Oke, kemudian ada lagi dari Mas Kus Antonio. Ingin tanya sama Mas Bowo. Mas, saya mau nanya tips. Apa yang bisa dilakukan kalau ukuran tanahnya kecil, tapi pengen rumah terasa luas? Nah, itu sama tuh Mas pertanyaannya. Apalagi kalau punya rumah di daerah kota Yogyakarta, di pusat kota, biasanya lahannya kan terbatas gitu. Tapi rasanya pengen rumah itu lega. Gimana tipsnya? Jangan dikasih tips nggak usah beli barang-barang, jangan Mas. Jadi gini Mbak, ketika kita membangun rumah, kita tetap harus menyisakan lahan kan. Artinya nanti cahaya masuk dari mana kan gitu. Jadi ketika membangun rumah itu paling tidak depan belakang itu harus kebuka untuk masuk cahaya ke dalam rumah. Otomatis ketika lahannya sempit, pilihannya hanyalah naik ke atas. Oke. Ketika berarti ya Mas? Ya harus 2 lantai Mbak, atau bahkan 3 lantai seperti itu. Itu pilihan yang nggak bisa dihindari untuk lahan terbatas. Karena rumah itu kalau nantinya dibangun dengan tidak memasukkan aspek cahaya alami, bukan bukaan, itu pasti nggak nyaman. Harus mempertimbangkan sampai ke sana Mbak. Jadi klien itu harus menyiapkan uang lebih ya, karena kan kalau untuk membangun 1 lantai dan 2 lantai jelas beda budgetnya. Berbeda. Untuk 2 lantai kan kita lebih over di struktur nantinya. Jadi kan kolom baloknya, fondasinya itu lebih besar. Kan seperti itu. Jadi ya otomatis ketika kita pengen membangun rumah yang kesannya lega di lahan sempit, yaitu naik lantai Mbak pilihannya. Nah Mas, kadang-kadang orang di kota Yogyakarta lah ya, atau di kota besar lainnya, dari hari Senin sampai Jumat udah sibuk. Sabtu sama Minggu pengennya di rumah, menikmati quality time di rumah, pengen punya hiburan di rumah, pengen punya yang namanya kolam renang. Tapi rumahnya, luas lahannya terbatas. Apakah sebetulnya memungkinkan sih Mas membangun kolam renang di lantai 3 gitu katakanlah Mas? Sebenarnya kan udah banyak contoh ya Mbak, hotel-hotel kan juga banyak yang punya kolam renang di rooftop ya. Rooftop. Cuman untuk rumah tinggal saya sih nggak menyarankan. Iya betul. Kalau untuk rumah tinggal saya nggak menyarankan sih Mbak, karena nanti resikonya nggak sebanding sebenarnya. Jadi resiko buat dalam kolam di hal atas apa dengan Mas resiko Bowo? bocor. Bocor Mbak, itu yang agak riskan di situ nanti. Jadi kemudian juga secara struktur kan bebannya berat kan? Betul. Di atas, makanya mending kalau untuk kolam renang itu sebaiknya di lantai bawah. Jadi dibalik aja kali ya Mas begitu. ya? Saya nggak menyarankan kalau untuk di atas. Di atas. Kalau dibalik misalnya kolam renang di lantai 1, nanti kamar dan apa segala macam di lantai 2 dan 3 baru lebih bagus mungkin Mas ya? Umumnya seperti itu Mbak, karena di lantai 1 kalau untuk rumah bertingkat ya, biasanya lantai 1 itu ditempati oleh ruang-ruang publik. Ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kan seperti itu untuk berkegiatan semua keluarga dan tamu misalnya.
Dan nanti kamar-kamar diletakkan di lantai 2 atau lantai 3. Dan sekarang kalau yang lagi rame itu lantai atas bidak, kemudian jadi taman. Ada yang seperti itu. Ya. Oke, Mas Kus Antonio, semoga menjawab ya. Jadi memang sekarang kalau misalnya kita concern sekali dengan luas lahan, pembangunannya vertikal sekarang ya, ke atas gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Bowo. Mas Henry sabar ya, ini pertanyaan untuk Mas Henry juga banyak. Kita switching aja. Selamat pagi Mas Bowo, mau tanya gimana cara mengatasi klien yang nawar-nawar terus? Silakan Mas Bowo. Sebenarnya klien nawar itu normal ya Mbak. Kadang-kadang kita lihat-lihat juga nih klien nawar untuk kepuasan pribadi atau dananya mepet. Kadang-kadang gitu. Kebanyakan klien punya uang tapi kalau nggak nawar dia nggak puas. Kurang greget rasanya ya. Kurang greget, ya benar, seperti itu. Sebenarnya kan kita punya standar harga ya. Kita juga sudah menghitung nanti keuntungannya ini berapa, untuk operasional berapa gitu. Selama angkanya masih masuk akal, saya kira nggak masalah. Tapi kalau sudah agak, ya klien kadang-kadang kan ada yang maksa-maksa atau gimana, mending dihindari. Karena kalau sudah ribet di awal, pasti prosesnya ribet juga. Oke, nolaknya biasanya gimana sih Mas? Langsung bilang bahwa ini nggak sesuai standar kami atau seperti apa? Ya bilang aja mohon maaf, harga kami mentoknya sekian, kalau nggak cocok minggu ke arsitek lain. Seperti itu aja Mbak. Tapi biasanya klien tuh suka maksa ya Mas. Tapi Mas Bowo, aku tuh udah suka banget loh sama desainnya Mas Bowo, mbok bisa gitu. Nah, kadang-kadang klien-klien yang udah seneng sama stylenya kita itu bisa menjadi portofolio yang bagus nantinya Mbak. Kalau alasannya itu ya, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan sih. Oke. Ya, nawarnya nggak serem-serem amat lah. Bener, yang penting uangnya bisa diputar lagi ya Mas. Iya. Oke, iya, betul. Ini sekarang kita loncat dulu ke Mas Henry. Mas Henry dari Mbak Indah Herlambang. Mas Henry, saya sudah mempunyai usaha kuliner di rumah, tapi sejak pandemi saya tutup. Gimana sih Mas untuk mulai lagi? Gimana Mas Henry? Tutup karena pandemi ya usaha kulinernya. Jadi ya tadi saran dari kita ya selaku praktisi juga yang mengalami 2 tahun terakhir ini ya pandemi yang luar biasa ya. Saran dari kita ya gabungkan Ibu antara online dan offline ya secara penjualannya. Jadi maksudnya adalah kita dalam penjualan itu harus memiliki pilar-pilar pemasukan dan distribution channel yang banyak. Contohnya kita bisa transaksi atau jualan lewat resto atau rumah makan kita, atau kita sebut dine-in ya. Kita juga bisa punya layanan delivery order ya. Dan kita juga perlu menggabungkan online dan offline dengan cara apa? Kita kerjasama dengan ojek-ojek online ya, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Nah itu harus kita on-kan semua gitu kan. Kalau itu semua sudah ya, optimalisasikan juga dengan sosial media. Jadi sosial media selain bisa untuk interaksi, pelanggan juga bisa order pesanan kita lewat Instagram kita, Facebook kita, seperti itu. Jadi kita permudah semua layanan pelanggan ya untuk transaksi di usaha kita. Begitu Bu. Iya. Ini menarik sekali kalau kita bicara tentang usaha, tentang bisnis gitu Mas. Mas Henry, mungkin Dewi mau melenceng sedikit ya ini karena pertanyaannya juga menarik sekali buat Dewi dan juga mungkin ini banyak sekali ditanyakan oleh para pelaku usaha terutama UMKM. Ini perkara tentang mengelola income Mas Henry. Pak Henry gimana ya cara mengelola atau membagi hasil untuk kebutuhan pribadi dan untuk pengembangan usaha? Karena kadang-kadang kalau owner kan yang terima income-nya owner nih Mas. Kadang-kadang punya duit banyak, aduh pengen belanja apa, padahal ada juga sebetulnya jatah untuk pengembangan usaha. Ngebaginya gimana tuh Mas Henry? Ya, kalau di pengalaman kita ketika usaha perorangan ya dan saat ini sudah PT ya, itu kita alhamdulillah istiqomah atau disiplin ya. Setiap laba yang kita dapatkan setiap bulan atau setiap tahunnya tidak semua kita bagikan kepada para pemegang saham atau kepada pemilik gitu ya. Jadi kita memang ada saving laba itu kurang lebih 20% ya, minimal 20% untuk pengembangan atau untuk kas di perusahaan kita. Begitu juga buat Bapak Ibu UMKM ya, yang saat ini walaupun belum PT ya, ataupun belum CV, belum punya legalitas, perlu membagi seperti itu. Terus bagaimana Mas untuk kehidupan sehari-hari atau bulanannya? Nah, disitulah pentingnya kita menilai kemampuan kita atau menilai gaji kita ya, setiap bulan itu idealnya berapa, kemampuan usaha kita berapa.
Jadi kita memang nanti perlu didisiplinkan. Setiap bulan kita mau ngambil gaji berapa, misalnya UMR dulu misalnya ya, 2 jutaan dulu misalnya setiap bulannya. Atau kalau memang perusahaannya sudah kuat, usaha kita sudah kuat, misalnya 2 kali UMR, misalnya 4 juta per bulan. Nah, nanti sisa dari laba kita setiap tahun ya, kita sisihkan misalnya 20-30% untuk kas atau untuk pengembangan. Misalnya buka cabang baru ya, atau untuk merenovasi ya. Nah, 80%-nya bisa kita bagi-bagikan. Begitu untuk pengalaman kita selama 9 tahun di dunia kuliner, Bu Dewi. Oke, jadi sudah jelas ya alokasinya berapa persen, kemudian juga penerapan sistem gaji meskipun kepada owner ya, kita tuh harus menilai diri sendiri kira-kira mau gaji berapa gitu, dan nggak boleh ngulik-ngulik uang yang dari hasil usaha ini ya, Mas Henry. Iya, betul. Bahkan ketika kita punya pengeluaran mendadak, Bu Dewi ya, kita misalnya lagi butuh nih bulan ini 10 juta ya, usaha kita ada sebenarnya. Nah, kita tinggal konfirmasi dulu ke akuntan kita istilahnya pinjam lah dana perusahaan gitu ya, nanti dikembalikan misalnya atau dipotong gaji misalnya. Walaupun punya usaha sendiri, kita terapkan seperti itu biar semua disiplin dan usaha kita lancar ya. Karena kita memang sudah punya 3 cabang ya, dan kita sudah kerjasama dengan investor, mau tidak mau kita harus disiplin seperti itu. Nah, kalau nggak berantakan semua ya. Ya, dari usaha mulai perorangan mulai dibiasakan seperti itu. Jadi biar tahu posisi usahanya. Begitu, guys. Oke. Nah, ini mumpung udah ngomongin nominal nih, tadi udah ngomongin persentase, Mas Bowo. Dulu waktu pertama memulai usaha, modalnya berapa sih, Mas Bowo? Nah, karena kita memulai usaha pertama kali itu online, Mbak. Ya kita nggak ngeluarin modal. Untuk bahan baku, Mas? Nggak ada, kita kerja dari rumah, Mbak. Kita nggak ngantor. Kita cuma modal komputer, modal laptop. Wow. Dan modal ini ya, ide-ide tentu saja ya. Ide-ide, dan itu tidak terbeli sebetulnya ya. Oke, Mas Bowo, Dewi itu penasaran, pengen nanya. Mas Bowo pernah mengalami yang namanya usaha itu kan pasti ada titik terendah, ada titik tertingginya. Kalau tadi Dewi sudah melihat bahwa Mas Bowo sendiri sudah membuat market untuk yang Montreal apa tadi, Mas? Kanada. Gedung Montreal. Di Dubai itu ya. Nah, itu di Kanada sebenarnya. Oh, di Kanada ya. Nah, kalau boleh di-sharing Mas, titik terendah dari usaha Mas Bowo apa sih? Iya, Mbak. Jadi dulu waktu 2016 ya, itu saya mulai mengaktifkan DRI lagi. Setelah sekian lama vakum ya. Itu saya ngajak seorang rekan. Nah, kemudian 2 tahun berjalan, waktu itu kita memulai itu mungkin dengan cara yang salah. Karena kita merasa kita masih kantor baru, itu pada akhirnya kita menetapkan diri, kita harus berjuang. Kita mengatur jam kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu full kerja di kantor. Ya, berlaku seperti itu selama 2 tahun, bayangkan. Waduh. Udah makan korban satu pegawai itu sampai cuci darah, tapi alhamdulillah saya nggak sampai segitunya. Tapi tahun kedua saya berjuang, itu saya kena asam lambung, Mbak, stres. Jadi selain pressure kerjaan, pressure kantor, juga ada selisih paham dengan partner ya. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Mbak bisa bayangkan, DRI itu udah seperti anak saya kan, saya yang buat. Tapi pada titik itu saya memutuskan saya keluar dari DRI. Jadi DRI itu diteruskan oleh rekan. Itu sedihnya minta ampun, Mbak. Iya. Ya, karena kalau saya berpikir saat itu saya harus bawa DRI, saya nggak kepikiran nanti nasib rekan saya gimana, nasib pegawai-pegawai kami itu gimana, gitu loh. Makanya pada akhirnya supaya saya bisa fokus untuk sembuh, saya yang keluar. Dan memang alhamdulillah nggak sampai sebulan asam lambung saya nggak pernah kumat lagi. Memang pressure kerjaan. Nah, makanya saran saya ke teman-teman arsitek, bekerjalah sesuai porsi, jangan memaksakan diri. Nanti dapat duit habis buat berobat, ngapain kan gitu. Ya, katakanlah itu adalah titik terendah dari usaha Mas Bowo ya. Kemudian caranya untuk bangkit kembali gimana sih, Mas? Nah, kita butuh dukungan orang-orang terdekat, Mbak. Saya alhamdulillah punya teman yang mensupport saya, benar-benar support ya. Awal saya keluar dari DRI dan saya sudah mulai sembuh, bisa beraktivitas, dia menawarkan pekerjaan di kantornya.
dulu sebagai marketing sebenarnya, tapi saya juga ikut-ikutan desain pada saat itu. Itu di Bondan Priastomo Arsitek, kantornya teman. Kemudian selang berapa lama, alhamdulillah setahun dari saya lepas dari DRI, teman rekan tadi yang di awal kita bangun DRI bersama itu berinisiatif untuk menyerahkan DRI kembali ke saya. Anaknya dikasih lagi ya? Iya, anaknya dikasih lagi. Mungkin tahu bapaknya sedih kan ya. Jadi dia berinisiatif untuk membuat brand baru. Alhamdulillah saya memang dihadiahkan oleh Allah untuk teman-teman baik ya. Jadi ya saya nggak ngerasa sendirian waktu itu. Ada teman-teman yang support. Bahkan Bondan ketika saya muntah-muntah itu ngajak keluar makan seperti itu. Sendirian saya ngadepin itu. Iya, orang jadi baik gitu, selalu ketemu dengan orang baik ya, Mas. Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Mas Henry, tadi bottom line dari apa yang disampaikan oleh Mas Bowo adalah memberi jeda. Ini kita terapkan ke sosial media, Mas. Gimana caranya kita memberi jeda dari satu pos ke pos yang lain, supaya konsumen itu nggak terlalu merasa overwhelmed, kayak dibanjiri informasi yang terlalu banyak, kemudian nanti pada akhirnya enek gitu, Mas. Seberapa jauh kita harus memberi jeda, atau perlukah jeda itu sebetulnya? Ya, sepengalaman kita seperti yang Bu Dewi bilang ya, dan Pak Bowo sampaikan juga tadi, kita juga perlu memberi jeda lah ya ketika kita promosi di sosial media, namanya juga sosial media ya, tempat kita, media kita untuk bersosialisasi lah ya dengan kita sebagai brand, dengan para pengikut atau follower kita. Jadi biar bagaimana, anggap aja brand kita itu adalah seorang manusia ya yang bisa kita besarkan ya, dan kita punya banyak pengikut ya, dan di situ kita kelola dengan baik ya, tidak perlu kita jualan terus ya, ada saatnya kita soft selling tadi ya, bikin giveaway, bikin kuis ya, bikin interaksi ya, menyampaikan testimoni dari para pelanggan ya, itu jadikan sebuah konten. Dan yang paling penting juga konten-konten edukasi ya. Tadi Pak Bowo sampaikan di dunia arsitektur sangat bagus ya, bagaimana ketika kita mendesain sebuah rumah ya, usahakan kolam renang di lantai bawah dengan banyak alasan. Nah, itu bisa jadi sebuah konten-konten menarik di sosial media buat para milenial atau para orang-orang yang ingin membangun rumah ya. Begitu juga di dunia kuliner ataupun di industri yang lain, usahakan semua edukasi-edukasi yang bermanfaat bagi member atau follower kita itu kita berikan, kita kemas di sosial media agar mereka bisa loyal ya, biar mereka tidak unfollow ya di akun sosial media kita. Begitu, Mbak. Oke, jadi memang yang namanya memberi jeda itu juga penting ya, Mas ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan. Aduh, pertanyaannya alhamdulillah banyak sekali. Terima kasih untuk Anda para peserta yang sudah join Zoom di hari ini Rabu 17 November 2021. Ini kayaknya kehadirannya Mas Bowo dan Mas Henry ini menggoda banget loh. Ini sampai pesertanya ada 54 orang dan pertanyaannya mohon maaf, nggak semuanya bisa Dewi bacakan dan Dewi sampaikan kepada narasumber ya, karena banyak banget. Setiap Dewi scroll ke atas, turun lagi soalnya ke bawah. Nah, Mas Bowo, ini ada pertanyaan. Mungkin ini Mas Bondan ya, temannya Mas Bowo, bukan ya? Gimana caranya? Bisa jadi ya, kita mencurigai beliau. Untuk Mas Bowo, gimana caranya agar usaha kita laris di tengah-tengah persaingan yang luar biasa, terutama untuk perang harga, Mas Bowo? Ya, menurut saya Mbak, kita itu harus punya ciri khas ya. Desain kita itu apa sebenarnya yang kita jual? Kalau di DRI selain desain kita juga menjual kelengkapan gambar kerja seperti itu. Jadi memang harus ada apa sih yang mau kita jual, harus ada keunggulannya Mbak. Jadi selama ini klien-klien malah loyalnya karena itu. Kita bisa memenuhi ekspektasi mereka. Banyak langganan ke kami itu developer ya terutama, karena memang desain kami itu ternyata juga laku dijual. Jadi langganan-langganan developer itu sekarang ini sudah jalan 2 kemarin. Kami sedang mendesain perumahan di Niten dan di Josari. Josari itu dekat UII. Seperti itu. Kemarin ada satu kasus, ada klien baru ya. Kita belum sempat ketemu sebenarnya. Kemarin dia sempat pengen ngajak ketemu di kantor, tapi beliau nggak bisa. Tapi mungkin ada semacam tes dari beliau, tolong minta dibuatkan denah di ukuran tanah sekian kali sekian. Nah, begitu kami buatkan, kami kirim, dia langsung oke Mbak. Kemudian
alhamdulillah saya nggak perlu ketemu Mas Bowo, kelihatannya Mas Bowo sudah paham apa yang saya mau. Kemudian saya coba kita lanjut ke gambar 3D, Mbak. Nah, ketika gambar 3D saya kirim, beliau langsung ngomong, Mas Bowo, gimana pun ceritanya kita harus kerjasama. Saya punya 3 proyek di belakang yang nantinya akan saya minta tolong Mas Bowo buat kerjakan juga. Jadi memang pendekatan ke klien itu penting menurut saya. Ya karya kita juga harus bicara ya, tapi bukan hanya itu, etika kita ke klien. Kalau saya nganggap klien itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai teman, sebagai keluarga. Saya pengen klien itu mendapatkan yang terbaik dari DRI. Nah, nanti dari sana biasanya mereka akan menginformasikan jasa kita ke rekan-rekannya, ke teman-teman, bahkan ke keluarga. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Bowo, kalau sama teman, sama keluarga, boleh dong di-share kisaran harga desain rumah simpel itu berapa? Ini pertanyaan dari Mbak Enggar. Iya. Ya, makanya klien kan kadang beda-beda segmen ya, Mbak. Makanya di DRI itu kita bagi tiga paket ya. Paket pertama itu kita hanya menyediakan gambar denah dan 3D. Kebiasaan ini untuk developer. Karena apa? Developer itu belum perlu gambar kerja untuk jualan. Mereka butuh 3D-nya. Jadi nanti mereka bisa buat brosur, kemudian mereka baru jualan di situ. Nah, itu makanya kami tawarkan paket 30.000 per meter itu harganya. Wow, oke. Nah, kemudian ada paket yang kita kompliti dengan gambar kerja. Nah, ini ditujukan untuk klien personal. Mereka akan bangun rumahnya, makanya mereka butuh gambar kerja kan. Gambar-gambar detail mengenai ya banyak hal di situ, banyak aspek arsitektural. Itu termasuk listrikan nggak sih Mas kalau gambar masuk, Mbak. Itu masuk ke ME, mekanikal elektrikal, pemipaan dan listrikan. Itu. Ya betul. Itu harganya 60.000 per meter di DRI. Untuk personal ya biasanya ya. Betul. Kemudian ada juga klien-klien yang pengen desain interiornya, furniturnya didesain. Jadi nanti bisa didesain, dipesan custom. Kan banyak ya sekarang jasa-jasa interior ya. Dan mereka ketika mengerjakan kan butuh gambar. Itu yang kami sediakan. Dan ketika nanti klien meminta sampai ke tahap sana, itu kita ajukan harga 120.000 per meter. 120.000 per meter ya. Oke. Memang harga kita dibandingkan arsitek lain masih di bawah ya Mbak. Ya. Saya belum heboh mereka desainnya. Oke, ini karena udah terlanjur ngomongin interior nih Mas Bowo. Salah satu yang sekarang sedang digemari adalah kita memberikan aksesoris di dinding. Nah, aksesoris di dinding itu kan bisa juga diakomodir oleh hadirnya Yogyakarta Art ini, Mas Bowo. Mas Bowo katanya punya contoh-contoh desain nih, boleh ditampilkan kali, Mas Bowo? Tadi sudah ya. Bentar. Untuk cutting art sebenarnya belum, Mbak. Mohon maaf. Kan tadi sudah saya katakan kalau kita baru mulai cutting art 2 bulan lalu kan. Kita nyarinya dari internet. Kita baru cari referensi-referensi apa yang mau kita kerjakan. Tapi untuk membuat cutting art itu sepertinya saya sudah share videonya ke rekan Kominfo. Mungkin bisa diputar cara membuatnya. Boleh. Monggo teman-teman Kominfo. Melalui video singkat ini kami coba untuk menjelaskan tahapan dalam membuat produk cutting art. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Nanti menggunakan batu refleks yang adalah 4 mm dan ini kita lagi nyeting. Jadi pekerjaan awal itu kita nyeting dulu, besok akan coba kita potong dan rakit. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman proses untuk membuat produk lewat cutting. Oke ya, thank you.
Wow, ternyata seperti itu ya cara pembuatannya Mas Bowo ya. Iya, Mbak. Oke, Mas Bowo, ini kan Mas Bowo mau ngasih door prize. Salah 2 di antaranya adalah desain rumah. Dan kayaknya kurang Iya. afdol kalau misalnya desain rumah ini diberikan kepada orang yang atau mungkin peserta ya yang sebetulnya tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan. Tapi ini tampaknya ada satu peserta yang memang sudah kayaknya membutuhkan deh Mas Bowo ya. Saya tadi juga Eh, baca di komentar. Iya betul. Ini mungkin Dewi mau bertanya dulu, apakah masih ada Ibu Ika Nur Setiawati yang hadir di Zoom siang kali ini? Boleh on camera kameranya dinyalakan dan juga mic-nya tidak di mute, Ibu? Mungkin masih hadir Ibu Ika Nur Setiawati karena ini pertanyaannya. Oke, Ibu Ika Nur Setiawati, monggo silahkan. Kameranya dinyalakan, boleh langsung tanya ke Pak Bowo aja. Monggo silahkan. Pagi Pak Bowo. Selamat pagi, Bu. Mau tanya Pak, saya kan punya lahan kecil lah, nggak terlalu besar, ukuran kayak 7 kali 12 gitu. Cuman kan emang lahannya tuh udah kayak mepet rumah saudara gitu loh Pak. Baik. Nah itu bagusnya dibikin gimana ya Pak? Tapi biar kelihatan kayak luas gitu loh Pak. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan Ibu, kalau untuk kesan luas itu bisa dibuat 2 lantai. Sekarang tergantung budget yang disediakan kan. Nanti untuk Ibu akan kami hadiahkan dari DRI desain gratis untuk paket 1. Jadi nanti akan kami bantu untuk membuat denah dan 3D-nya. Nanti kita akan lanjutkan ke ini nanti di belakang nanti. Oh iya. Ibu yang terpilih menang 1 ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu kira-kira kalau misalkan kita bisa nggak Mbak kayak nanya-nanya dananya juga, misalnya kita punya dana sekian, dibikin begini dulu Pak atau bagaimana gitu. Kita kan nggak mungkin langsung jelek punya dana sekian gitu loh Pak. Ya kadang-kadang gini Bu, untuk menyiasati dana ya, yang pertama yang kalah itu desainnya. Jadi kita punya budget, kita pengen langsung selesai, berarti kan luasan bangunan yang kita atur. Iya. Jadi kalau mau rumahnya terbatas kan otomatis rumahnya nggak boleh luas-luas, kan seperti itu. Iya. Atau kita membuat rumah tumbuh. Rumah tumbuh ini sebenarnya sudah dipersiapkan untuk 2 lantai, tapi kita kerjakan 1 lantai dulu misalnya. Seperti itu. Jadi kan nyampe budgetnya itu. Cuma nanti ketika ada budget lagi, baru kita lanjutkan ke atas. Caranya seperti itu. Iya Pak. Ya. Nanti yang nyatet siapa ya? Di saya atau di Kominfo ya untuk ada data teman-teman ibunya? dari Diskominfosan aja ya yang tolong dicatat data Ibu Ika Nur Setiawati. Ibu terima kasih, nanti japri sama Mas Bowo ya. Semoga rumahnya cepat jadi. Nanti Dewi boleh diajak ya Ibu. Insya Allah Mbak Dewi. Insya Allah. Matur nuwun sangat Ibu Ika Nur Setiawati. Selamat. Nanti ketemu lagi ya. Oke, satu lagi ya Pak Bowo, ini kayaknya ada juga tadi sudah Dewi bacakan, tapi apakah Pak Kus Antonio masih hadir di Zoom siang kali ini? Oke, Pak Kus atau Mbak Kus ya? Iya, boleh dinyalakan kameranya. Apakah masih ada? Masih. Oke, nah ini dia Pak Kus Antonio, monggo sekalian aja langsung berkonsultasi sama jagoannya. Nah, ya gimana Mas? Mas Bowo sebelumnya, jadi ada misalnya kan kita baru mendesain ya, ini konsepnya mendesain orang-orang itu kalau ada sebuah gedang yang ukuran tadi saya ukuran sekitar sempit sih ya, sempit 3,5 kali 7-an kali ya, itu kalau bisa dalam bentuk menjadi rumah itu nanti seperti apa bentuk konsepnya, nanti kan mungkin 2 lantai atau mungkin 3 lantai gitu, terus mungkin nggak nanti atas itu ada semacam kolam renang mini seperti itu bisa nggak seperti itu Mas desain rumahnya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mas, untuk kolam renang itu memang sebaiknya di bawah. Tapi kasus Masnya ini agak kusut. Ini benar tanahnya ukurannya segitu. 3,5 kali 7. Kira 4 mungkin ya, kira-kira saja. Jadi memang bagian depannya memang kecil. Memang kecil ya, 4 kali 7 ke belakang ya. Kalau 4 kali 7 untuk habis sempadan aja 2 meter. Berarti lahan yang tersisa 4 kali 4 Mas.
Ya nanti coba kita bantu Mas. Ini tantangan menarik sebenarnya ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita minta data detailnya. Yang pertama ukuran lahan pastinya berapa, sama kebutuhan ruang yang Mas mau. Termasuk mungkin dimasukkan aja kolam renang tadi, nanti akan kita lihat peluang-peluangnya. Oh ya. Oke, begitu ya Mas. Ya. Nanti kita kontak lagi ya. Ya, Oke. siap Mas. Thank you. Terima kasih Mas Bo. Sama-sama Mas Gus. Terima kasih Mas Gus Antonio, selamat sudah mendapatkan kesempatan untuk konsultasi langsung sama Mas Bowo, sekaligus dibikinkan desainnya ya. Dewi juga mau sih sebenarnya, cuman nggak bisa nanya ya. Oke, nah Mas Bowo, ini kan waktunya ternyata udah mepet banget, tapi sebetulnya masih banyak yang pengen Dewi tanyakan. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Bowo dan juga Mas Henry ya, Mas Henry. Tapi sebelum mengakhiri, Dewi masih ada 2 pertanyaan, khususnya untuk Mas Bowo. Mas, menurut Mas Bowo, sukses itu apa sih, Mas? Wah, pertanyaan menarik, Mbak. Kalau buat saya sukses itu sih, kantor saya itu bisa memberi penghidupan yang layak untuk pegawai-pegawai saya sebenarnya. Amin. Jadi memang perjuangannya masih panjang. Salah satu alasan saya kenapa saya harus membuat usaha lain selain desain rumah ya, itu adalah untuk membackup DRI. Artinya kalau satu jalan ini terbuka lebar, saya punya peluang untuk mensejahterakan karyawan saya yang sudah ada. Seperti itu. Itu niatan saya sebenarnya. Amin. Ya mohon doanya ya Mbak. Oke, 2022 bisa ya Mas? Ya harus bisa. Insya Allah. Mas Bowo. Harus bangkit, insya Allah. Kalau Mas Bowo yang sekarang bisa ketemu sama Mas Bowo 15 tahun yang lalu, apa yang ingin disampaikan Mas? 15 tahun yang lalu ya Mbak. Ya sebenarnya sampai saat ini Mbak, nggak ada perjalanan hidup saya yang saya sesali ya. Jadi paling ketika saya ketemu dengan saya yang dulu, ya saya cuma bilang aja, semangat berjuang, gitu aja. Oke, luar biasa. Sama jangan kerja sampai malam. Oh iya, jangan kena asam lambung. Jangan kena asam lambung, waduh itu ngefeknya kemana-mana. Oke, Mas Bowo terima kasih sekali sudah mau bergabung, sudah mau berbagi ilmu dengan para peserta Zoom. Mas Henry, sebelum kita mengakhiri perbincangan di siang kali ini, ada yang ingin disampaikan kepada para peserta Zoom? Untuk bagi Bapak Ibu peserta yang saat ini sudah berwirausaha ya atau ingin menjalankan sebuah usaha apapun di industrinya, apakah di arsitektur seperti Pak Bowo ya ataupun di industri kuliner seperti di saya ya, itu saya menyarankan agar bisa mengkombinasikan antara marketing online dan offline, karena itu insya Allah dampaknya sangat bagus ya, sangat positif buat usaha kita, mempercepat kita mendapatkan pelanggan pertama ya, dan juga bisa membuat kita lebih mudah berinteraksi dengan para pelanggan-pelanggan kita. Dan kami membuktikan selama 9 tahun terakhir ya, kita bisa tetap eksis di dalam kondisi krisis ya, salah satunya berkat dengan kombinasi antara dunia marketing offline dengan online ya. Jadi sudah saatnya kita go digital. Oke, terima kasih Mas Henry atas informasinya, terima kasih untuk sharing ilmunya. Dan ini ada satu pesan sponsor. Buat peserta yang beruntung langsung menghubungi call center Paminfo Diskominfo Sandi Kota Yogyakarta ya di 082135452002 yang beruntung mendapatkan door prize desain rumah dari Desain Rumah Idaman. Yang pertama ada Ibu Ika Nur Setiawati dan yang kedua adalah Bapak Gus Antonio. Jangan lupa untuk menghubungi call center di 082135452002. Kemudian ini Pak Henry baik hati banget nih bagi peserta yang sudah bertanya, bisa WA langsung ke Mas Henry ya dari PT Buma. Ada voucher diskon dari Bebek Buma. Langsung WA 082325336562. Nanti langsung di kolom chat juga ada ya tertera nomor WhatsApp-nya Mas Henry dan juga nomor call center yang bisa Anda hubungi. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di UMKM Go Digital episode kelima Bangkit Setelah Pandemi di hari ini Rabu 17 November 2021. Terima kasih untuk para narasumber Mas Dede Eka Triwibowo selaku founder dan owner Desain Rumah Idaman dan
Jogja Cutting Art, dan Mas Henry Haryanto selaku praktisi IT dari PT Sarana Infotekno Mitra Solusi. Semoga ilmu yang sudah dibagikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih Mas Bowo, terima kasih Mas Henry. Saya Dewi Gunarto pamit. Selamat siang. Mungkin bisa foto bersama dulu Mbak Dewi. Oh iya, kita harus foto bersama para narasumber, Mas Bowo, Mas Henry. Mohon kameranya dinyalakan juga untuk para peserta. Mungkin bisa menyalakan kameranya, kita mau berfoto bersama. Nanti di kode ya sama teman-teman dari Diskominfosan Kota Yogyakarta. Yuk. Sebentar saya aba-aba dulu ya. Sudah on Oke. cam semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. Satu, 2, 3. Ya, sudah. Siap, terima kasih Mbak Retno, terima kasih Mas Bowo, terima kasih Mas Henry, terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk Anda peserta yang sudah bergabung. Kita ketemu minggu depan ya, nanti untuk update siapa narasumber yang akan hadir di UMKM Go Digital episode ke-6, Anda bisa follow langsung akun Instagram @sobatkami. Gitu. Terima kasih Mas Bowo, terima kasih Mas Henry.